Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4876 sampai dengan bab 4900 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4876 mendengar kata-kata Lina Chiba, Hector Thompson dan Andrea Rowling, yang awalnya sedikit gugup, menarik napas panjang lega. Jika Harvey York mendapat dukungan Lina Chiba, mereka tidak akan berani bergerak dengan santai. Tapi sekarang Lina Chiba juga memiliki banyak ketidakpuasan dengan Harvey York, dan bahkan ada konflik antara kedua belah pihak. Maka hal ini akan jauh lebih mudah. Selama Harvey York mengambil tindakan untuk mengusir roh-roh jahat, setelah pengusiran setan selesai, dia tidak akan bisa mengambilnya. Paling-paling, beri Lina Chiba sedikit wajah, dan jangan menyiksanya. Tapi York yang bermarga ditakdirkan untuk berjongkok di penjara langit selama sisa hidupnya. Harvey York melirik Lina Chiba dengan penuh minat. Menurut kesimpulannya, keluarga Chiba hampir lumpuh sekarang, kan? Baru saja wanita ini datang terburu-buru, mungkin dia sudah memiliki keinginan untuk berlutut di depannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri, dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan siap untuk menggertak orang lain. Pendekatan yang sangat masuk akal, bahkan cerdas. Di waktu dan tempat lain, mungkin efektif. Sayangnya, saya bertemu dengan diri saya sendiri. Harvey York, pergilah ke Teluk Huilongno. 5 bersamaku untuk mengusir ayahku. Pada saat ini, Lina Chiba memberi Harvey York kesempatan dengan senyum dan ekspresi yakin. Selama Anda bisa berhasil, maka saya pribadi akan memohon kepada orang-orang di kantor polisi gedung pengadilan. Tentu saja, dua kata syafaat ini terdengar bagus, tetapi sebenarnya tidak berarti banyak. Anda memohon belas kasihan, pihak lain tidak bisa memberi muka. Karena itu, jika Anda ingin membunuh Harvey York, Anda hanya perlu memohon belas kasihan, dan mereka tidak memberi muka. Dalam hal ini, siapa yang bisa mengatakan bahwa keluarga Chiba bukan? Yang paling penting adalah jika Harvey York mati, maka hal-hal jahat Pablo Chiba tidak akan menyebar. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk keluarga Shandong Chiba. Oleh karena itu, Lina Chiba, yang arogan pada saat ini, menunggu Harvey York berlutut dengan ekspresi tenang. Adapun sekretarisnya, Anu, dia juga merasa segar dan nyaman saat ini. Dia memandang Harvey York dengan schadenfreude, ingin melihat betapa sengsara dan rendahnya pria arogan ini hari ini untuk bertahan hidup. Harvey York berkata dengan ringan, Lina Chiba, aku sudah memberitahumu 2 kali. Aku akan mengatakannya lagi hari ini, dan untuk terakhir kalinya. Selamatkan ayahmu, tidak masalah. Pergi ke gerbang Jifutang dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Kamu tidak punya banyak waktu, jadi pergilah lebih awal jika kamu ingin berlutut. Sudah terlambat, kamu akan terlambat. Mendengar kata-kata Harvey York, arogansi arogan di sekelilingnya sedikit keras. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu dalam situasi putus asa seperti itu. Andrea Rowling bahkan mencibir perilaku Harvey York, dan mencibir pada saat itu, York yang bermarga dapat memberi Anda kesempatan untuk menyelamatkan Paman Chiba, ini adalah hasil asap dari kuburan leluhur Anda. Apakah kamu masih berpura-pura di sini? Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati, kan? Jacob Thompson juga mencibir, dia sangat yakin dengan Harvey York yang tidak tahu harus hidup atau mati. Sejujurnya, sangat mengagumkan bagi seseorang yang begitu berani dan tidak takut mati. Biarkan aku berlutut selama 3 hari 3 malam. Lina Chiba membawa tangannya di punggungnya, melangkah maju dengan senyum di wajahnya, memandang Harvey York, dan sedikit menyipitkan matanya yang indah. Harvey York, tidakkah kamu tahu situasi apa yang kamu hadapi sekarang? Melukai orang, melawan hukum, menghalangi bisnis resmi, kejahatan apapun bisa membuat Anda masuk selama 10 atau 8 tahun. Tanpa saya syafaat untuk Anda mungkin akan ditembak mati sekarang. Kamu masih sombong di depanku. Apakah kamu memenuhi syarat? Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4877 setelah berbicara tentang kebenaran besar ini, Lina Chiba mengambil sikap seorang atasan, dan melingkarkan lengannya di dadanya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin bergerak, kamu dapat memutuskan sendiri. Tapi kamu ingat, setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Jelas, untuk Lina Chiba, dia telah melihat terlalu banyak penjahat yang gembira. Tetapi orang kecil seperti itu, biasanya di bawah tekanan tinggi orang besar seperti dia, akan langsung runtuh dan melepaskan harga diri palsu mereka.
Oleh karena itu, pada saat ini, Lina Chiba memiliki keyakinan besar bahwa dia telah sepenuhnya menguasai Harvey York. Jika bukan karena kejahatan ayahnya, Lina Chiba pasti ingin Harvey York, bajingan itu, berlutut dan berbicara lagi. Harvey York berkata dengan ringan, saya percaya bahwa setelah desa ini, Anda akan menunggu saya di toko berikutnya. Dan berlutut dan menungguku. Namun, harganya harus dinaikkan pada saat itu. Berlututlah selama 4 hari 4 malam. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lina Chiba tiba-tiba menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan dingin, York, kamu benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, dan jangan menyerah sampai kamu tidak melihat sungai kuning. Apakah kamu tidak tahu, tidakkah kamu mengerti? Jika kamu melewatkan kesempatan yang kuberikan padamu, kamu tidak punya pilihan selain mati. Aku akan memberimu 10 menit, kamu bisa memikirkannya, berpikir jernih, dan kemudian menjawabku. Harvey York mengeluarkan tisu, menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan tenang, tidak perlu, saya dapat memberitahu Anda jawabannya dengan jelas sekarang. Jika kamu tidak berlutut, aku tidak akan menyelamatkanmu. Jacob Thompson mengeluarkan senjata api di pinggangnya dengan swoosh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung membuka asuransi. Dia memutar gagang pistol, dan kemudian berkata dengan dingin, York, kamu tidak bisa berjanji hari ini, kamu harus berjanji jika tidak. Jika kamu menolak, aku akan membunuhmu secara langsung. Pokoknya, Anda menangkap, melawan hukum, tuduhan apapun sudah cukup bagi saya untuk membunuh Anda di tempat. Adapun istrimu, karyawan perusahaannya kehilangan nyawanya, dan sebagai presiden, dia harus membayar nyawanya. Ketika dia mengatakan ini, arogansi Jacob Thompson adalah arogan. Jacob Thompson, Anda perlu memperhatikan bukti. Jika Anda tidak memiliki bukti, Anda akan ditampar sebentar di wajah. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mundur. Harvey York berbicara dengan ringan. Atau maksud Anda divisi pengawasan Anda ada di sini atas nama divisi pengawasan markas besar kantor polisi gedung pengadilan. Jika Anda tidak memiliki bukti dan tidak ada bukti, Anda akan membawa seseorang. Jacob Thompson tertawa marah, menunjuk ke mayat yang ditutupi kain putih di ranjang rumah sakit, dan mencibir, mayat itu ada di sini, Anda bilang saya tidak punya bukti. Mayat. Harvey York tersenyum sedikit dan berjalan di depan yang disebut mayat. Kemudian dia menamparkan dantian lawan dengan tangan kanannya, lalu menyentuh lautan ki, dan mendengar suara, Orang yang seharusnya mati total, kini langsung membuat tangis aneh. Pada saat yang sama, jarum perak muncul di antara alisnya. Harvey York mengeluarkan jarum perak dan segera melihat lelaki tua itu mulai batuk dengan keras. Menggunakan metode rahasia klan mayat Siangki, itu telah menstabilkan vitalitas yang terluka, menyamar sebagai mayat, dan menjebak istriku. Kau menyebut benda ini sebagai bukti. Harvey York tersenyum sedikit dan tampak sarkastik. Lingkungan menjadi hening sejenak, dan melihat lelaki tua yang batuk keras saat ini, apakah itu staf medis atau penonton, mereka semua tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa segalanya akan menjadi lebih cerah pada tahap ini. Tapi Harvey York benar lagi, orang tua itu tidak mati, tapi masih hidup, apa alasan Jacob Thompson untuk mengambil orang? Felipe Parada berkata dengan dingin, Thompson supervisor, meskipun supervisor Anda memang bisa mengawasi semua pihak, kami juga bisa mengadu. Semuanya, lebih baik memperhatikan bukti. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4878 mendengar kata-kata Felipe Parada, ekspresi Jacob Thompson sedikit berubah. Tanpa kehadiran Felipe Parada, Jacob Thompson bisa bertindak gegabah dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Namun karena Felipe Parada hadir, maka semuanya hanya bisa dilakukan sesuai aturan. Begitu dia memikirkan ini, Jacob Thompson menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menatap Harvey York dengan penuh arti, dia berkata dengan dingin, karena lelaki tua ini tidak mati, maka istrimu secara alami tidak berbahaya, kamu bisa melalui proses perdata. Namun, tidak ada keraguan bahwa kamu menyakiti orang. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu tetap curang? Selama percakapan, Jacob Thompson takut keadaan akan berubah, jadi dia melambaikan tangannya dan melanjutkan, ambil. Terluka. Harvey York masih tampak acuh tak acuh. Mata mana yang kamu lihat bahwa aku menyakiti seseorang? Di mana orang yang terluka itu? Jacob Thompson langsung mengangkat anak laki-laki berusia 5 tahun yang berteriak di tanah saat ini, menunjuk ke tangannya dan berkata, bukankah orang yang terluka ada di sini? Apakah Anda buta? Iya. Harvey York mengulurkan tangannya dan menekannya di tangan pria kasar berusia 5 tahun itu, memelintirnya, lalu menekannya lagi. Saya melihat pria besar ini dengan 3 teriakan besar dan 3 keras, tetapi saat berikutnya dia terlihat salah. Karena tangannya yang baru saja diinterupsi oleh Harvey York justru diambil kembali oleh Harvey York. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tersapu oleh mata acuh tak acuh Harvey York, tetapi dia langsung mati. Dia tahu betul bahwa dia telah menanamnya hari ini.
Harvey York dapat dengan mudah menunjukkan cara bagaimana klan mayat Siangki diusir, dan untuk dapat mengambil kembali pergelangan tangannya dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York telah melihat identitas mereka. Jika mereka tidak ingin diekspos dan terus menimbulkan masalah, tidak ada cara lain selain diam saat ini. Lihat, yang terluka sudah pergi. Apa yang akan kamu lakukan denganku sekarang? Menolak penangkapan, menentang hukum. Permisi, penangkapan apa yang saya tolak? Hukum apa yang kamu lawan? Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Jacob Thompson melihat pemandangan ini, wajahnya berubah lagi dan lagi. Dia datang hari ini dengan keadilan dan kebenaran. Sekarang setelah yang terluka dan yang mati hilang, perlawanan terhadap penangkapan dan perlawanan terhadap hukum secara alami akan berhenti ada. Andrea Rowling dan Inspektur Parada juga memiliki mata yang gelap dan ekspresi yang rumit. Bahkan Lina Chiba tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa mematahkan permainan dengan begitu kuat. Mandy Zimmer menghela nafas lega, dan sekelompok eksekutif semua tampak jauh lebih santai. Selama orang tidak mati, jumlah kompensasi tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan semua orang tidak bodoh. Semua orang dapat melihat bahwa apa yang disebut insiden cedera terkait pekerjaan ini memiliki sedikit rasa konspirasi. Hal-hal telah sampai ke titik ini, dan mungkin sudah berakhir. Kamu memiliki kemampuan, aku benar-benar masih meremehkanmu. Jacob Thompson menatap Harvey York dalam-dalam. Konfrontasi pertama berakhir dengan kerugian, dan dia sangat marah. Hanya saja, setelah berjalan di malam hari, kamu akhirnya akan bertemu dengan hantu. Kali ini, saya akui, tapi itu akan tumbuh lebih lama di Jepang. Suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku. Setelah mengatakan ini, Jacob Thompson melambaikan tangannya, berbalik dan berkata, pergi. Andrea Rowling dan sekelompok detektif semuanya merasa sedih dan bersiap untuk pergi bersama Jacob Thompson. Lina Chiba juga terlihat kaget, dan akhirnya menggertakkan giginya dan bersiap untuk pergi. Hari ini, dia telah menyinggung Harvey York, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk terus mencari Harvey York untuk mengusir kejahatan saat ini. Hanya untuk menemukan cara lain. Aku berkata, bisakah kamu pergi? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa urusan hari ini sudah berakhir, Harvey York tiba-tiba maju selangkah dan berbicara dengan ringan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4879 aura tak terlihat menyebar pada saat ini, menutupi penonton dalam sekejap. Harvey York, yang barusan tampak sangat polos, memiliki aura yang sama sekali berbeda di mata semua orang saat ini, dan bahkan benar-benar melampaui Jacob Thompson dan yang lainnya. Semua orang di sekitar memandang Harvey York dengan heran. Pertunjukan besar hari ini harus berakhir tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tapi apa yang ingin dilakukan Harvey York sekarang? Mungkinkah dia masih ingin mencari masalah dengan Tuan Thompson? Apakah dia memiliki kualifikasi? Jacob Thompson, yang sudah berjalan beberapa langkah, sedikit mengernyit saat ini, melihat kembali ke Harvey York, dan berkata, nama belakangnya adalah York. Kamu beruntung hari ini, aku akui itu. Ini adalah akhir dari masalah ini. Apa, kamu masih ingin aku memberimu penjelasan? Harvey York membawa tangannya di punggungnya, melangkah maju dengan acuh tak acuh, dan berkata, karena kamu juga tahu, kamu harus memberiku penjelasan. Lalu kenapa kita tidak bicara, bagaimana penjelasan ini harus diberikan? Satu tangan dan satu kaki, atau apakah kamu akan berlutut selama 3 hari 3 malam di pintu masuk Aula Jifu? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, dan ekspresi wajahnya lembut dan elegan, tetapi ada rasa dingin di matanya. Ekspresi Jacob Thompson langsung berubah. Siapa mereka? Mereka dari Divisi Pengawasan Markas Besar Kantor Polisi, Gedung Pengadilan. Potong dulu lalu mainkan. Piagam Kerajaan. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi sombong kemanapun mereka pergi. Tapi Harvey York mampu meminta mereka untuk meminta maaf. Apa lelucon? Felipe Parada juga tertegun sejenak, lalu seulas senyum muncul di wajahnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak salah melihat Harvey York. Kemampuan seperti ini, hati seperti ini, bagaimana orang biasa bisa memilikinya? Harvey York, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Andrea Rowling di satu sisi menjadi dingin pada saat ini dan berbicara perlahan. Kedua tangan yang kamu miliki barusan memang bisa menunjukkan kemampuanmu, tapi jangan lupakan itu. Kami melihat bahwa setiap orang sama di depan hukum raja, dan ini adalah akhir dari masalah. Sebaiknya kamu mengambilnya segera setelah kamu melihatnya, agar tidak merobek wajahmu, dan wajah semua orang tidak tampan. Jelas, Andrea Rowling sangat kesal dengan Harvey York pada awalnya, tetapi dia datang ke sini hari ini untuk melihat lelucon Harvey York. Tapi dia tidak menyangka orang ini Harvey York memiliki sedikit kemampuan. Dia memecahkan krisis dalam 3 atau 2 kali, membuat dirinya dan Jacob Thompson sedikit malu. Jadi saat ini, hati Andrea Rowling masih penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia arogan, dan dia benar-benar tidak bisa menerima hasil seperti itu. Karena itu, melihat Harvey York justru berani menantang Jacob Thompson, Andrea Rowling lah yang pertama kesal. Menurut pendapatnya,
Harvey York hanyalah orang kecil yang berpikir dia benar melalui cara-cara kecil. Di dunia yang dia tahu, orang-orang seperti Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Mereka tidak peduli dengan kejahatan Harvey York hari ini, mereka sudah melihat wajah keluarga Parada yang tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York masih ingin memamerkan kekuatannya. Aku hanya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ambil saja ketika kamu melihatnya. Apakah kamu layak mengatakan hal seperti itu? Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa Andrea Rowling terlalu merasa benar sendiri. Andrea Rowling berkata dengan dingin, aku tidak layak. Kamu adalah akar rumput, lapisan bawah, berani mengatakan hal seperti itu kepadaku, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan seorang wanita, dan berkata dengan dingin pada saat ini, diam. Kamu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Andrea Rowling diperlakukan seperti ini dan hampir mati tersedak oleh seteguk darah tua. Harvey York memandang Jacob Thompson dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, karena Anda tidak dapat membuat pilihan sendiri, maka saya akan membantu Anda memilih. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4880, orang sepertimu ditakdirkan untuk menjadi orang sibuk, dan mereka pasti tidak punya waktu untuk pergi ke pintuku dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak lebih lugas dan langsung? Hancurkan tangan dan kakimu sendiri. Masalah ini sudah berakhir. Harvey York tersenyum dan membuka mulutnya dengan ekspresi tenang, tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Mandy Zimmer ragu-ragu, tetapi akhirnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. York, apakah menurutmu tipuan pembohongmu bisa membuatku takut? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membantumu hari ini? Jacob Thompson juga menatap Harvey York saat ini, dan berkata dengan dingin. Alasan kenapa aku melepaskanmu hanya untuk berharap semua orang akan bermain sesuai aturan, hanya untuk melihat wajah keluarga Parada yang tersembunyi. Tanpa ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri sekarang? Jika aku tidak memperhatikan aturan, aku bisa membunuhmu dengan satu tarikan pelatuk, percaya atau tidak. Untuk Jacob Thompson, meskipun ada berita sebelumnya, Harvey York memecahkan semua master di sekitar Fernando Weiner sendiri. Tapi masalahnya, dalam persepsi Jacob Thompson, seberapa kuat seseorang, bisakah dia lebih kuat dari senjata api? Tidak peduli seberapa cepat seseorang, bisakah dia lebih cepat dari senjata api? Melampaui 7 langkah, senjata api cepat. Dalam 7 langkah, senjata api itu cepat dan akurat. Ini bukan hanya bicara. Jacob Thompson tidak percaya. Dia meminjamkan Harvey York sehari untuk menjadi berani. Tidakkah dia berani memindahkannya? Inspektur Thompson dari Departemen Pengawasan Markas Besar Kantor Polisi Gedung Pengadilan. Aku tidak percaya, jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menganggukkan alisnya. Ayo, cobalah. Kamu bisa membunuhku, aku akui itu. Jika kamu tidak bisa membunuhku, anggap dirimu tidak beruntung. Bajingan, kamu mencari kematian. Jacob Thompson meraung, tiba-tiba mengeluarkan senjata api, dan menarik pelatuk di posisi Harvey York. Melihat adegan ini, Mandy Zimmer tanpa sadar menutup mulutnya, tetapi dia kehilangan suaranya ketika dia ingin berteriak. Lina Chiba tertegun sejenak, berniat menghentikan Jacob Thompson untuk tidak membunuh siapapun, tetapi sudah terlambat untuk berbicara. Andrea Rowling memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa hanya orang awam yang berani memprovokasi orang seperti mereka. Jika Jacob Thompson bersedia, jika dia membunuh Harvey York, paling-paling dia akan dipecat dan diselidiki. Setelah 1,5 tahun diam, dia pindah ke tempat lain dan masih dalam posisi tinggi. Tapi untuk akar rumput seperti Harvey York, jika dia mati, dia akan mati. Setelah 1,5 tahun, apakah ada yang masih mengingatnya? Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York dengan penyesalan. Hanya Felipe Parada yang tampak acuh tak acuh. Dia tahu metode Harvey York dengan baik. Sejak Harvey York melakukan ini, pasti ada alasannya. Retak, dalam sekejap, pin tembak muncul, tetapi saat berikutnya terdengar suara aneh, yang membuat semua orang tertegun sejenak. Harvey York tidak tahu kapan ada pisau bedah tambahan di tangannya. Pada saat ini, pisau bedah kebetulan tertancap pada pin tembak senjata api. Itu 1000 mil jauhnya, dan pin tembak ditakdirkan untuk tidak pernah mendarat di ekor peluru timah. Retak. Tendangan. Tendangan. Jacob Thompson dengan susah payah menarik pelatuknya lagi, tapi ternyata sia-sia. Di matanya, senjata api maha kuasa tidak berguna. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku, jadi aku minta maaf. Harvey York mengambil sedikit tendangan, melangkah maju dan menendang Jacob Thompson langsung ke tanah. Karena kamu tidak bisa membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Retak. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4881, apa, jeritan melengking keluar, dan Jacob Thompson jatuh ke tanah, terus-menerus berkedut. Seragam detektif putih itu berlumuran darah, dan itu terlihat sangat menakutkan.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Jacob Thompson tidak dapat melakukan apapun terhadap Harvey York dengan senjata api, dan pada saat ini, Harvey York telah langsung menginjak-injak tangan dan kakinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Andrea Rowling sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Orang-orang di lingkaran atas ini, bahkan jika mereka sesekali meleset, paling-paling mereka akan ditampar dan kehilangan sedikit keuntungan. Tapi seperti hari ini, adegan tidak hanya ditampar di wajah, tetapi juga langsung menghapus tangan dan kaki benar-benar tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Jacob Thompson, yang angkuh dan sangat mulia, kini lumpuh di tanah seperti anjing mati. Dan akar rumput di mata mereka, pada saat ini, berdiri dalam keadaan tenang. Adegan ini seperti mimpi. York, beraninya kau begitu berani. Apakah dia tidak tahu siapa Jacob Thompson? Bahkan dengan dukungan dari keluarga dunia tersembunyi ke-6 dan keluarga penggabung Jinling, akan sulit untuk bergaul dengan keluarga Walsing Thompson. Lina Chiba melihat pemandangan ini dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya berani membuat masalah dengan keluarga Sandong Chiba mereka, tetapi juga tidak menunjukkan wajah ketika menghadapi keluarga Walsing Thompson. Selain itu, ada keluarga Jinling Hoffman, keluarga Quilanlan dan keluarga Walsing Rowling di belakang Jacob Thompson. Apakah orang ini Harvey York akan menyinggung setengah dari 10 keluarga teratas sampai mati pada satu waktu? Bukankah keberanian ini pasti terlalu berlebihan? Harvey York memperhatikan mata Lina Chiba, dia menoleh, tersenyum sedikit, dan berkata, Nona Chiba, jika Anda tidak sabar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyela diri Anda sendiri. Kalau begitu aku tidak perlu menunggumu berlutut selama 4 hari 4 malam sebelum aku bisa pergi dan menyelamatkan ayahmu. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lina Chiba langsung berubah jelek. Biarkan Nona Chiba mematahkan kakinya. Apa yang kamu bercanda? Harvey York, beraninya kamu benar-benar mengganggu tangan dan kakiku, kamu akan membayar untuk ini. Jacob Thompson menggertakkan giginya. Keluarga Walsing Thompson kami tidak mudah diganggu. Retak, Harvey York menendang dengan satu tendangan, menendang Jacob Thompson terbang keluar, mengenai gerbang rumah sakit. Wajah Hector Thompson, kalau saya bilang pukul, pukul dia, Jacob Thompson kentut. Setelah berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan mencubitnya di wajah Andrea Rowling, dan menepuknya dengan ringan. Aku tahu apa yang terjadi hari ini, Jacob Thompson paling-paling kuda poni. Kembalilah dan beritahu Araceli Hoffman. Jika kamu punya sesuatu, datang saja padaku. Persetan dengan orang-orang di sekitarku lagi. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menamparkan Andrea Rowling dan yang lainnya. Pada saat ini, Lina Chiba dan rombongannya juga berguling dan merangkak pergi. Adapun orang-orang dari klan mayat Xiangqi, mereka dibawa pergi oleh Felipe Parada untuk isolasi dan interogasi saat ini. Segera, semua orang memutuskan bahwa karyawan yang terluka itu benar-benar tidak bersalah, tetapi kebetulan digunakan oleh orang-orang dari klan mayat Xiangqi. Dan orang-orang dari klan mayat Xiangqi tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan desa Tianmen di barat daya. Singkatnya, selain Jacob Thompson, tampaknya ada koneksi yang tak terpisahkan di desa Tianmen barat daya, dan tidak mungkin untuk mengetahuinya untuk sementara waktu. Harvey York meminta Felipe Parada untuk mengusut kasus ini, sementara dia akan menemani Mandy Zimmer untuk menangani tindak lanjut di rumah sakit. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4882 pukul 5 sore, Bandara Internasional Jinling. Sebuah pesawat Gulfstream pribadi perlahan-lahan terbang ke arah Walsing. Selain Jacob Thompson yang terluka parah dan dikirim untuk perawatan medis, ada juga beberapa mayat di atasnya. Misalnya, penghubung klan Xiangqi dan keluarga Jinling Hoffman. Contoh lain adalah beberapa gadis cantik yang dikirim Weiner untuk dilayani oleh tim Araceli Hoffman. Hal-hal inilah yang mungkin mengekspos Araceli Hoffman, kali ini semua dikirim ke Walsing dalam satu tarikan napas. Dan Araceli Hoffman yakin bahwa, dengan kemampuan mereka, hanya beberapa menit untuk membuat petunjuk ini membuat Jinling benar-benar menguap. Setelah memikirkan hal ini, Araceli Hoffman, yang sedang duduk di kursi belakang Rolls-Royce yang diperpanjang, menutup jendela mobil, lalu mengambil cerutu tipis di depannya dan menyalakannya. Dia sedikit menyipitkan matanya, wajahnya yang anggun dan tampan membayangi langit berbintang Rolls-Royce yang berkilauan. Fatih Quilanlan di satu sisi mengenakan congsam hari ini, sepasang kaki panjang tanpa cacat ditumpuk menjadi satu, dan sentuhan renda menggoda muncul sambil sedikit gemetar. Sayang sekali Araceli Hoffman tidak tega menghargai keindahan yang begitu memikat, tapi malah terlihat asyik dan linglung. Melihat Araceli Hoffman telah selesai mengisap cerutu di mulutnya dan hendak menyalakan yang kedua, Fatih Quilanlan akhirnya tersenyum, mengeluarkan segelas soda dan menyerahkannya. Tersenyum, Tuan Hoffman, pada akhirnya itu hanya sebuah kegagalan kecil. Itu saja, bukan apa-apa. Kamu juga tahu bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar tidak berhati-hati. Dalam permainan catur di Jinling, beberapa variabel pada dasarnya tidak memiliki efek lain kecuali untuk membuat permainan lebih menarik. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Itu hanya menantu laki-laki dari keluarga Zen di Mordu. Belum lagi dia telah menceraikan Mandy Zimmer sekarang.
Bahkan jika dia tidak melakukannya, itu tidak masalah jika kita ingin menginjak-injaknya sampai mati. Araceli Hoffman melirik Fatih Kuilanlan dengan ringan, dan berkata, bukankah lelucon bahwa seorang menantu laki-laki yang datang ke pintu berani menjadi begitu sombong? Kamu, beritanya masih tertinggal. Saat berbicara, Araceli Hoffman melemparkan telepon ke meja kopi dengan pop. Meskipun waktunya ketat, tetapi keluarga Jinling Hoffman telah memerintah Jinling selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak menerima sedikit angin? Fatih Kuilanlan mengangkat telepon dengan rasa ingin tahu, dan setelah membalik-baliknya beberapa kali, dia sedikit terkejut. Alexa Joyner berutang budi padanya, dan 6 keluarga tersembunyi telah berteman baik dengannya, dan bahkan Javier Sidu telah memerintahkan kepala desa Tianmen Barat Daya keluarga Sidu, memberinya kartu itu. Sederhananya, identitasnya saat ini adalah juru bicara desa Tianmen Barat Daya di Jinling. Kepala agen. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Fatih Kuilanlan menjadi sedikit pucat. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, dia sangat menyadari seberapa tinggi tempat suci seni bela diri ini. Tempat suci seni bela diri kuno ini dapat berdiri sendiri dari kuil tidak peduli apapun dinasti mereka. Yang paling penting adalah ini tidak mempengaruhi kekuatan dan status mereka di dunia sama sekali. Sederhananya, token kepala yang dimiliki Harvey York di tangannya, status kepala prosi yang tidak dapat diambil siapapun untuk saat ini, adalah medali emas bebas kematian. Ini membuat mereka berada di lingkaran teratas. Ketika mereka menyerang Harvey York, mereka juga akan sedikit cemburu. Lagi pula, membunuh Harvey York itu mudah, tetapi menyinggung tempat suci seni bela diri seperti desa Tianmen Barat Daya dan mengenai wajah desa Tianmen Barat Daya, bahkan orang-orang di lingkaran atas mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Fatih Kuilanlan tampak murung dan tidak yakin. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, tapi saya melihat bahwa nama belakangnya adalah York, sepertinya saya tidak menyadari apa yang dia pegang token kepala ini, kan? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4883 Araceli Hoffman berkata dengan ringan, apakah dia tahu? Kita tidak tahu, dan tidak ada bukti untuk membuktikannya. Namun, dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa bergerak sesuka hati. Setidaknya, untuk menguji status dan nilainya, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Anda mengirim pesan kepada orang-orang dari klan mayat Siangki, dan katakan orang-orang mereka, karena nama keluarga York jatuh ke penjara langit. Selanjutnya, begitu sesuatu terungkap, keluarga pengejar mayat mungkin akan menjadi target penindasan gedung pengadilan negeri mulai sekarang. Juga, panggil para pemuda dari desa Tianmen di Barat Daya dan minta mereka datang ke Jinling untuk bermain mahjong. Sudah lama aku tidak bertemu mereka. Yang paling penting adalah aku sudah menyiapkan mahasiswi yang menawan untuk Sidu Master. Akhirnya, aku akan memberitahu keluarga Jin Mordu tentang pernikahan itu. Aku setuju. Mandy Zimmer, aku sangat tertarik. Setelah mengatakan ini, mata Araceli Hoffman menunjukkan tatapan penuh arti. Dia ingin keluarga Hoffman menjadi satu-satunya suara di Jinling, jadi tidak ada yang bisa berdiri dan memukul wajahnya pada saat kritis ini. Karena Harvey York sekarang setara dengan juru bicara yang diperkenalkan oleh Jinling Joyner Family dan 6 keluarga tersembunyi, maka Araceli Hoffman tidak keberatan membunuh orang ini sepenuhnya, dan mari kita bicara tentang hal-hal lain. Meskipun, ini seperti membunuh ayam dengan pisau. Tapi bagi Araceli Hoffman, yang selalu mencari stabilitas, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan singa melawan kelinci. Terlebih lagi, Harvey York bukanlah kelinci kecil yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Sementara Araceli Hoffman memicingkan mata ke langit di Bandara Internasional Jinling, memikirkan bagaimana cara merepotkan Harvey York. Di sisi jalan di luar lorong VIP Bandara Internasional Jinling, sebuah Audi dengan plat nomor yang sangat indah perlahan berhenti di sana. Harvey York menurunkan jendela mobil dan menunggu dengan bosan. Dia tidak akan datang ke bandara untuk menjemput orang. Tapi Mandy Zimmer harus berurusan dengan ekor karyawan yang terluka, dan dia tidak bisa banyak membantu di hadapan orang luar. Pada akhirnya, karena tidak mampu menahan tatapan agresif Mandy Zimmer, Harvey York hanya bisa datang menjemputnya dengan marah. Bagaimanapun, itu adalah kerabat dan teman baik Lilian Yates, jadi Harvey York tentu saja tidak akan memiliki wajah yang baik. Segera, para pejalan kaki di pintu masuk lorong VIP bubar satu demi satu, hanya menyisakan seorang ibu dan anak perempuan di pintu masuk. Sang ibu adalah seorang wanita yang terlihat hampir 50 tahun, mengenakan emas dan perak. Dalam cuaca seperti Jinling, dia masih mengenakan syal bulu, dan dia terlihat sangat kaya, tetapi terlepas dari cuaca panas, dia pasti akan terlihat agak konyol. Putrinya adalah seorang gadis berusia awal 20-an dan 14 tahun, dengan wajah yang lembut, tetapi kejahatan jangka panjangnya telah membuat wajahnya memiliki semacam aura yang tidak dapat dimasuki orang lain, yang membuat orang tidak menyukainya. Harvey York menghela nafas, mengeluarkan ponselnya dan membandingkan foto-fotonya, dan yakin. Kedua orang ini adalah kerabat Lilian Yates dan Mandy Zimmer, Bibi Wen dari keluarga Zen di Mordu, dan putrinya yang berharga, Paola Jin. Harvey York keluar dari mobil dan berjalan dengan ekspresi tenang. Sebelum berjalan beberapa langkah,
saya mendengar Bibi Wen memanggil dengan ekspresi yin dan yang saat ini, Lilian Yates, apa maksudmu? Saya tinggal di Teluk Huilong No. 1, dan saya pikir saya sangat baik. Apakah Anda memandang rendah kerabat kami yang miskin? Saya katakan, meskipun nama keluarga saya adalah Wen, nama keluarga putri saya adalah Zhen. Kamu perlakukan kami seperti ini, apakah Anda percaya bahwa saya akan melaporkan masalah ini kepada Patriark? Selanjutnya, kali ini saya memohon kepada kakek saya untuk memberitahu nenek saya untuk memberi Anda kesempatan untuk menikahi keluarga Jinling. Kamu masih belum datang untuk menjemput orang secara langsung. Apakah Anda mencari kematian? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4884 mendengar kata kunci, pernikahan, dan keluarga Jinling Hoffman, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dia, yang akan pergi secara langsung, adalah seorang sedikit lebih tertarik pada saat ini. Lagi pula, Lilian Yates membawa ibu dan anak Bibi Wen ke Jinling kali ini, sepertinya itu bukan hanya untuk pamer, tetapi juga pemikiran lain. Dia selalu terlalu malas untuk memperhatikan Lilian Yates, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini dia benar-benar akan melakukan gerakan kecil secara rahasia. Harvey York mengingatkan, hai diriku, diam-diam di dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa bodohnya Lilian Yates adalah, dia telah berada di keluarga kaya selama beberapa dekade, dan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Hanya saja dia ingin melakukan sesuatu yang kecil di belakangnya, dan dia tidak meminta pendapatnya sendiri, yang masuk akal. Sambil menghela nafas, Harvey York menggelengkan kepalanya, melangkah maju dan tersenyum, apakah itu Bibi Wen? Mandy Zimmer memintaku untuk menjemputmu, aku. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Bibi Wen tiba-tiba menjadi marah. Dia menutup telepon dengan, pop, menunjuk Harvey York dan berteriak. Kenapa si jalan kecil Mandy Zimmer tidak datang sendiri? Kirim sopir untuk menjemput kami dan terlambat. Apa artinya ini? Apakah Anda memandang rendah kami? Apakah Anda tahu berapa banyak kami telah tertunda karena keterlambatan Anda? Apakah Anda tahu berapa juta kita naik dan turun setiap menit? Menghadapi kegilaan Bibi Wen, Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, kamu harus mengantri di pintu masuk dan keluar bandara. Itu normal untuk terlambat. Normal. Bibi Wen marah. Apa hubungan normalitasmu dengan kami? Jika kamu berada di Mordu, jangan katakan bahwa kamu sangat terlambat. Jika kamu tidak datang setengah jam lebih awal, kamu harus ditarik untuk menembak. Sudah kubilang, ini belum berakhir. Bibi Wen melompat-lompat, dia adalah orang berpangkat tinggi di Mordu. Bahkan jika itu adalah sampingan dari keluarga Jin di Mordu, itu adalah bayangan dari pohon orang yang terkenal. Siapa yang berani mengabaikannya? Tidak ada yang berani terlambat bahkan jika dia memanggil Didi dalam Mordu. Sekarang di tempat kecil dan rusak di Jinling ini, saya benar-benar bertemu dengan pengemudi yang terlambat. Dapat ditoleransi atau tidak tertahankan. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Bibi Wen ini, tetapi matanya tertuju pada Paola Jin. Tanpa diduga, ketika Paola Jin melihat garis pandang Harvey York, dia langsung menjadi tidak senang. Sopir yang rusak, mengapa kamu menatapku? Apakah kamu menyukaiku? Aku memperingatkanmu, jangan menyukaiku. Meskipun aku secara alami cantik dan mudah didekati. Tapi bagaimana burung pegar bisa menandingi burung phoenix akhir-akhir ini? Hanya seorang pengemudi, bagaimana saya bisa menganggapnya serius? Harvey York terdiam, aku hanya ingin. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya, itu dosa untuk memikirkannya. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Apakah Anda menginginkan WeChat saya, dan kemudian mengirimi saya selamat pagi dan selamat malam setiap hari? Apakah Anda punya kesempatan? Aku memberitahumu, kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Seorang wanita sepertiku ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Omong-omong, Paola Jin tampak sombong, tampaknya menganggap Harvey York sebagai anjing penjilat yang ingin mengambil kesempatan untuk mengobrol. Bu, jangan bicara omong kosong dengan orang seperti ini. Ayo cari keluarga Lilian Yates untuk menyelesaikan akun. Paola Jin berbicara dengan wajah kejam. Setelah mendengar kata-kata putrinya, Bibi Wen menyadarinya, itu masuk akal. Apa gunanya marah pada pengemudi? Keluarga Lilian Yates yang membuat diri mereka menderita, jadi mereka harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, Bibi Wen mencibir, jika kamu di sini untuk menjemput seseorang, di mana mobilnya? Saya peringatkan Anda, kami selalu menjadi Mercedes-Benz Maybach masuk dan keluar. Jika tidak ada mobil di atas level ini, kami tidak akan pernah naik. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4885 Harvey York terdiam, jika dia tidak ingat bahwa Mandy Zimmer jarang menarik wajahnya ke bawah untuk memohon padanya, dia akan berbalik dan pergi. Selain itu, Harvey York juga ingin membuat klise, dan langsung menunjuk Audi di sebelahnya, dan berkata, Bibi Wen, itu mobilnya. Bibi Wen dan Paola Jin tampak menghina ketika mereka melihat Audi. Tetapi ketika mereka melihat dengan jelas, ini sebenarnya adalah A8 edisi terbatas, dan saat nomor ekornya sangat indah, mereka langsung bersemangat.
Paola Jin mengambil langkah pertama ke depan, berjalan ke depan mobil, dan berkata dengan keras, "Bu, cepat ambil beberapa foto untukku, dan kirimkan ke lingkaran teman." Bibi Wen juga bergegas dengan cepat. Setelah dua ibu dan anak mengambil gambar di luar mobil selama beberapa menit, mereka menatap Harvey York dan berkata, "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat kami mengambil gambar? Masih belum terkunci, ayo masuk dan ambil gambar kursi pengemudi." Harvey York menghela napas, menekan tombol buka kunci, dan melihat ibu dan anak perempuan itu saling melempar selama setengah jam dan mengambil ratusan foto sebelum dia sempat duduk di kursi pengemudi. "Ayolah, Bu, menurutmu ini tidak bagus." Gambar itu mengatakan, "Perjalanan sehari ke Jinling, bagaimana kalau membeli Audi yang rusak?" "Ya, ya, ingat untuk menunjukkan nomor plat." Kedua ibu dan anak perempuan itu berdiskusi selama beberapa menit, dan kemudian mereka memposting momen di bawah perhatian Harvey York. Pada saat yang sama, Bibi Wen juga mengirim pesan grup, memberitahu orang lain untuk menyukainya. Di kursi belakang, melihat Harvey York tidak bermaksud menyalakan mobil, Bibi Wen tiba-tiba menjadi marah lagi. "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa kami lelah? Cepat dan antar kami kembali, kami lapar. Saya peringatkan Anda, mobilnya tidak akan bergelombang sama sekali, kalau tidak saya akan meminta Mandy Zimmer mengantar Anda." Harvey York menginjak pintu belakang dengan ekspresi terdiam. Melihat Harvey York tidak berbicara, ibu dan anak yang duduk di kursi belakang segera mulai meraba-raba ke kiri dan ke kanan. Segera, Paola Jin menemukan porselen kecil di kompartemen penyimpanan di belakang kursi penumpang Harvey York. Paola Jin melirik sebentar, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Bu, lihat. Ini botol begonia dari dinasti Song. Benda ini sebenarnya asli, dengan sejarah ribuan tahun. Yang asli ada di museum di Treasure Island. Selama dinasti Bright, ketika kaisar terakhir melarikan diri dari istana, dia membawanya bersamanya. Dikatakan bahwa hanya ada beberapa bagian dari benda ini yang ada. Dalam lelang kota Hong Kong sebelumnya, itu dijual seharga ratusan juta. Tanpa diduga, aku melihatnya di sini." Jelas, meskipun Paola Jin memiliki kepribadian dan penampilan yang buruk, tetapi dari keluarga papan atas, dia masih memiliki kemampuan apresiasi paling dasar. Bibi Wen juga mengambil botol begonia saat ini, melirik ke kiri dan ke kanan, dan berkata, "Ya, ini seharusnya yang dari lelang kota Hong Kong, saya sudah melihat foto-fotonya. Mandy Zimmer tampaknya benar-benar menghasilkan banyak uang. Hal semacam ini dibeli dengan santai, dan masih ada di sini. Ini seharusnya menjadi hadiah untuk kita, kan?" Saat dia mengatakan itu, Bibi Wen sudah memasukkan barang-barang ke dalam tasnya. Harvey York tanpa sadar berkata, "Jangan bergerak, benda ini diberikan oleh orang lain." Ketika Harvey York pergi ke rumah Huo sebelumnya, Verne Huo melihat bahwa dia suka memberikannya secara khusus. Dia menyimpannya di dalam mobil dan belum menyimpannya. Dia tidak berharap itu jatuh ke tangan ibu dan anak yang luar biasa ini. "Bisakah aku tidak tahu bahwa benda ini diberikan oleh orang lain?" Bibi Wen tampak tidak sabar. "Perlukah kamu memberitahuku? Tidak bisakah seorang pengemudi mengemudi dengan baik?" Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4886, karena benda ini secara khusus disiapkan untuk diberikan kepada kita oleh Mandy Zimmer, kita tidak sopan. Bibi Wen mengisi semuanya. Pada saat ini, Paola Jin menyentuh sandaran tangan di tengah kursi belakang pengemudi lagi, dan mengeluarkan si bermata 9 darinya. "Bu, Mandy Zimmer benar-benar menyiapkan banyak kejutan untuk kita. Galicia mungkin tidak dapat menemukan tekstur dari manik-manik si bermata 9 ini, kan?" Bibi Wen segera berkata dengan ekspresi terkejut, "Mandy Zimmer benar-benar cacing gelang di perutku. Bagaimana dia tahu bahwa aku ingin memberimu si bermata 9 ini sebagai hadiah? Pokoknya, cepat dan singkirkan. Ibu sangat senang hari ini, jadi aku tidak akan marah lagi." "Ini baik." Paola Jin dengan senang hati menyingkirkan barang-barang itu. Harvey York tampak terdiam, si bermata 9 ini dibawa kembali dari Galicia sebelumnya, dan dia telah bersiap untuk mengambilnya untuk menguduskannya, tetapi dia telah melupakan semuanya. Tanpa diduga, sekarang diterima oleh ibu dan anak yang luar biasa ini yang berbicara sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan dingin, "Keluarkan barang-barangnya." "Bawa apa? Ini adalah hadiah yang khusus disiapkan Mandy Zimmer untuk kami. Kami takut dia akan malu, jadi kami memberikan wajahnya, menerimanya. Ada apa? Apakah ini ada hubungannya dengan sopirmu? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan melepaskanmu sekarang." Bibi Wen mencibir dan berkata. Paola Jin juga berkata dengan dingin, "Oke, Anda pengemudi, Anda tidak hanya ingin menyerang saya, tetapi juga ide Mandy Zimmer. Apa? Setelah mengemudi selama beberapa hari, Anda merasa bahwa barang-barang Mandy Zimmer adalah milik Anda? Apakah kamu mengambilnya terlalu jauh? Aku memberitahumu, kamu tidak boleh delusi. Kami telah mengatur kencan buta untuk Mandy Zimmer dan Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman. Apakah Anda tahu siapa Araceli Hoffman? Orang sepertimu tidak pantas membawakan sepatu untuknya." Omong-omong,
Paola Jin berkata dengan dingin, biarkan Mandy Zimmer berterima kasih kepada ibuku. Tanpa ibuku, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya tingkat atas? Itu hanya sebuah mimpi. Ya, bermimpi, sepatu rusak. Bibi Wen juga mencibir. Mata Harvey York sedikit menyipit. Mandy Zimmer akan kencan buta dengan Araceli Hoffman. Kenapa dia tidak tahu? Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, Bibi Wen dan Paola Jin sudah memarahinya sebagai pengemudi yang berani. Saat ini, mereka mulai terus mencari mobil. Apakah itu Alexa Joyner atau 6 keluarga tersembunyi sebelumnya? Beberapa hadiah kecil yang indah yang mereka berikan kepada Harvey York sekarang semuanya masuk ke kantong ibu dan anak yang luar biasa ini. Kalau dihitung nilainya pasti beberapa ratus juta. Ini tidak hanya membuat ibu dan anak yang luar biasa itu bangga, tetapi juga tidak menyukai Harvey York. Karena mereka merasa bahwa orang ini tahu terlalu banyak tentang mereka. Orang-orang seperti itu tidak boleh terus pergi ke Teluk Huilongno. Satu bersama mereka. Memikirkan hal ini, mata ibu dan anak itu saling bersilangan. Setelah beberapa saat, mobil itu sampai di tepi jembatan Jinling. Paola Jin tiba-tiba berkata, berhenti, cepat dan berhenti. Harvey York berkata ringan, mengapa berhenti? Kenapa? Karena kamu dipecat. Mulai sekarang, kamu akan dipecat, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk naik mobil ini. Sekarang, pergi dari sini. Jika Anda tidak keluar, kami akan melaporkan kepada petugas untuk membiarkan Anda keluar. Harvey York berkata dengan ringan, maaf, orang-orang yang ingin keluar adalah Anda. Turunkan barang-barang, keluar, Anda tidak bisa duduk di mobil ini. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Mengatakan. Bibi Wen sangat marah. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4887 Harvey York menginjak rem dan berkata dengan ringan, apakah Anda perlu saya mengatakannya lagi? Aku bilang, mobil ini. Kamu tidak bisa duduk. Kamu pengemudi yang buruk, dan kamu bahkan lebih baik darimu, biarkan aku memberitahumu. Paola Jin memarahi dengan keras, menunjukkan gigi dan cakarnya. Boom, sebelum kata-kata itu selesai, terdengar suara keras dari belakang, dan mobil yang baru saja berhenti ditabrak oleh Porsche di belakangnya. Paola Jin sangat marah, bajingan, kamu benar-benar menabrak mobil kami ingin kamu membayar. Harvey York melirik ke kaca spion dan melihat wajah yang familiar di dalam mobil di belakang. Tetapi pada saat ini, wajahnya tampak sedikit gugup. Harvey York tidak tahu apa yang terjadi pada pihak lain, tetapi sedikit mengernyit, mengabaikan Paola Jin untuk sementara waktu, dan turun dari mobil untuk memeriksa. Melihat Harvey York berani turun dari mobil, Paola Jin kembali mengubah wajahnya. Tapi Bibi Wen mencibir, jangan perhatikan dia, bukankah dia bergantung pada keluar dari mobil? Dia bahkan tidak bisa masuk ke mobil sekarang jika dia mau. Sambil berbicara, Bibi Wen naik ke kursi pengemudi sendirian, mengabaikan Harvey York, menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Harvey York mengabaikan ibu dan anak yang aneh itu, tetapi berjalan ke jendela Porsche di belakangnya dan mengetuk jendela, lalu tersenyum dan berkata, Nona Heath, apakah Anda perlu membantu Anda memperbaiki mobil? Wanita itu adalah salah satu putri William Heath, Louisa Heath. Pada saat ini, dia memegang kemudi Porsche dengan ekspresi gugup di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Harvey York, dia sedikit rileks. Harvey York, apakah itu kamu? Kupikir itu adalah pertemuan kebetulan yang diatur oleh bajingan itu. Louisa Heath memiliki ekspresi mendesah di wajahnya. Tapi apa yang terjadi dengan mobilmu? Apakah itu berjalan dengan sendirinya? Autopilot. Harvey York tersenyum dan berkata, iya, ini adalah tingkat tertinggi dari mengemudi otomatis. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda ketika saya punya waktu. Louisa Heath mendengar bahwa Harvey York tidak ingin mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu pergi. Harvey York awalnya ingin menolak, tetapi melihat Louisa Heath sedang dalam suasana hati yang salah, dia langsung tersenyum dan berkata, baiklah, saya hanya akan bertemu Tuan Heath, jadi Anda bisa mengirim saya ke rumah Anda. Louisa Heath tertegun sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menyalakan kopilot dan mengemudi dengan tenang. Sepanjang jalan, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara, sulit untuk membayangkan mengapa Louisa Heath, yang sedikit laki-laki, akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Harvey York tertawa sambil memainkan teleponnya, Nona Heath, ini bukan pertama kalinya kita berdua bertemu. Apakah ayahmu, kakekmu Parada, atau Tuan Musidu, semuanya memanggilku saudara-saudara. Jika kamu memiliki sesuatu yang salah untuk diceritakan kepada mereka, kamu dapat memberitahuku, mungkin aku dapat membantumu. Bagaimana kabarmu? Louisa Heath tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, Harvey York, aku ingin kau membantuku. Aku menginginkanmu sekarang, berpura-pura menjadi pacarku dan menemaniku kencan buta. Pacar. Harvey York tertegun sejenak, melihat ke atas dan ke bawah riasan halus Louisa Heath, dan kemudian berkata sambil berpikir, jangan bilang, kamu akan sangat gugup dan terlihat seperti sedang diburu karena, ayah mengatur kencan buta untukmu.
Louis Sahid menuangkan kepahitan dalam sekejap, kamu tidak mengerti, ini bukan kencan buta, itu membunuhku. Karena kencan buta yang mereka atur untukku adalah putra tertua dari keluarga Miao di Hunan Barat. Keluarga Miao. Apakah ini spesial? Harvey York sedikit mengernyit. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4888, tentu saja ini spesial. Louis Sahid menggigil dengan cerdas. Keluarga Miao di Hunan Barat juga dikenal sebagai keluarga pemburu mayat. Saya pergi ke Xiangqi belum lama ini untuk menghadiri konferensi seni bela diri, tetapi saya tidak tahu apakah saya tidak membaca almanak ketika saya pergi hari itu, tetapi tuan muda dari keluarga Miao menyukainya. Saya tidak meninggalkan petunjuk apapun pada saat itu, tetapi untuk menghindari terjerat, saya menambahkan WeChat dan pergi. Setelah pergi, aku bahkan memblokirnya secara langsung. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia begitu kuat, dia benar-benar menemukan identitasku, dan keluarga Miao memiliki kerjasama bisnis dengan keluarga hit kami. Mereka tidak tahu jenis sup apa yang mereka tuangkan ke ayahku, tapi ayahku benar-benar berjanji padaku untuk kencan buta dengannya. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi ayah saya yakin bahwa selama saya bertemu tuan muda dari keluarga Miao, saya akan memiliki perasaan bahwa perasaan anak muda datang dari pertemuan. Tapi ayahku bahkan tidak tahu bahwa ada bau formalin pada Edward Miao itu, dan aku merasa tidak nyaman saat menciumnya. Juga, dia baru saja meneleponku dan berkata jika aku tidak memiliki kencan buta dengannya lagi. Dia akan membunuh ibuku, mengusir tubuh ibuku, dan berkencan buta denganku. Meskipun nada bicaranya bercanda, dia juga mengatakan bahwa bergegas ibu mertuanya pada kencan buta adalah etiket tertinggi keluarga Miao mereka. Tapi bagaimana saya mendengarkan, bagaimana saya bisa takut? Harvey York awalnya ingin mengatakan bahwa sulit bagi pejabat yang jujur untuk menghentikan pekerjaan rumah. Karena William Heath rela membiarkan putrinya pergi kencan buta, mengapa dia ingin seekor anjing ikut campur dengan tikus? Tapi putra tertua keluarga Miao Louis Sahid, Edward Miao, tidak terdengar benar. Selain itu, dalam insiden melawan perusahaan Mandy Zimmer ini, ada bayangan para pemburu mayat. Pada saat ini, Harvey York sedikit mengernyit, lalu berkata, aku bisa berjanji untuk membantu berpura-pura menjadi pacarmu. Tapi aku punya satu syarat. Louis Sahid berkata dengan cepat, oke, katamu, selama kamu mengatakannya, aku akan menyetujui permintaan apapun. Omong-omong, Louis Sahid menunjukkan keinginan untuk keluar. Selama dia bisa menyingkirkan Edward Miao, bahkan jika Harvey York ingin mengambil kesempatan untuk makan tahu, dia akan mengenalinya. Paling-paling, itu seperti dihancurkan oleh hantu. Belum lagi, dihancurkan oleh hantu lebih baik daripada dihancurkan oleh zombie. Harvey York tampak serius, dan melihat Louis Sahid malu-malu, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak boleh berpura-pura menjadi pacar, kita tidak bisa berpura-pura menjadi kenyataan, kamu tidak dapat mengambil keuntungan dariku, dan kamu tidak bisa, ayuro, berguling. Louis Sahid menjadi liar dalam sekejap, dan kakinya yang panjang hendak dilempar ke wajah Harvey York. Harvey York menggigil ketakutan, dan sedikit mengerti mengapa William Heath setuju bahwa Louis Sahid memiliki kencan buta dengan pihak lain, mengetahui bahwa pihak lain berasal dari keluarga Xiangqi Miao. Lagi pula, William Heath tahu betul seperti apa temperamen putrinya. Jika Anda bisa menikah, dan jika seseorang menginginkannya, Anda akan berterima kasih, oke. Apa yang Anda tuntut dari keluarga yang baik? Hanya bercanda. Pukul 7 malam. Sungai Jinling Qinhuai, Paviliun Merah. Paviliun Merah adalah salah satu klub pribadi terbesar di Jinling. Tempat ini terang benderang dan ramai. Yang bisa keluar masuk tempat ini bisa dikatakan RI atau mahal. Menurut rumor, orang-orang dari kelas atas suka datang ke sini untuk kencan buta. Harvey York tidak pernah memiliki kencan buta dengan siapapun, dan tentu saja dia belum pernah ke tempat suci kencan buta kelas atas ini. Duduk di Porsche Louis Sahid, Harvey York melihat tempat itu dengan penuh minat setelah tiba di tempat parkir. Segera, Louis Sahid membawanya ke dalam kotak yang sangat luas. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4889 ada banyak pria dan wanita di dalam kotak, masing-masing dari mereka terlihat bersemangat dan sombong, seolah-olah mereka ada untuk menunjukkan negara dan menginspirasi kata-kata. Kedatangan Louis Sahid menimbulkan sorak-sorai dari segala penjuru, dan terlihat jelas bahwa dia adalah pahlawan wanita malam ini. Louisa, kamu akhirnya di sini, tahukah kamu, tanpamu, Tuan Muda Miao kita tidak akan mau memesan makanan. Ya, kata Miao Master, makanan ini lengkap hanya jika kamu datang. Tuan Muda Miao sangat bertekad dan tergila-gila padamu. Dia baru saja memberitahu kami bagaimana dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ini sangat romantis, kamu tidak bisa melewatkan kekasih seperti itu. Jika kamu bisa menikahi Tuan Muda Miao, kamu tidak perlu berjuang selama sisa hidupmu. Dan Miao Master sudah mengatakan bahwa jika kamu suka keluar di dunia, dia akan menemanimu keluar di dunia. Urusan keluarga-keluarga Miao mereka bisa disia-siakan untukmu. Beberapa wanita berpakaian indah dan berdandan halus berkumpul di sekitar, jelas semua kerabat dan teman Louis Sahid.
Pada saat ini, semua orang mengobrol, dan sepertinya mereka percaya bahwa Louis Sahid akan menikahi Edward Miao. Dan orang-orang itu melihat pemandangan ini sambil tersenyum, seolah-olah mereka akan menyaksikan cinta. Di antara pria-pria ini, ada seorang pria yang mengenakan jas putih tetapi dengan kulit agak gelap. Pada saat ini, dia menyilangkan kakinya, memegang cerutu tipis, menarik napas sesekali, dan kemudian menatap Louis Sahid dengan mata panas. Pelipisnya menonjol tinggi, buku-buku jarinya tebal, dan matanya penuh cahaya, dan pada pandangan pertama, dia adalah seorang master. Namun, meski dalam jarak jauh, Harvey York masih bisa mencium bau formalin darinya. Hanya bisa dikatakan bahwa Louis Sahid benar, pria ini mencium bau mayat di sekujur tubuhnya. Melihat tatapan Harvey York, tatapan Edward Miao menyapu dan berhenti di tubuh Harvey York. Dia sepertinya berpikir bahwa Harvey York tidak memiliki sesuatu yang istimewa, jadi matanya langsung berpaling. Harvey York tersenyum kecil, dia mengerti mengapa Louis Sahid memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Melihat postur ini, Edward Miao sudah mengatur semua orang di sekitar Louis Sahid. Dapat dikatakan bahwa sekarang, kecuali Louis Sahid, semua orang ingin agar Louis Sahid segera menikah dengan Edward Miao. Terima kasih semua atas cintamu. Terima kasih atas perhatianmu juga. Melihat pemandangan ini, Louis Sahid tampak beruntung karena wanita tua itu sudah siap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus berbicara. Sebenarnya, ada satu hal yang belum kukatakan padamu sebelumnya. Yaitu, jauh sebelum saya bertemu Tuan Muda Miao, saya sudah punya pacar. Meskipun aku tahu bahwa Tuan Muda Miao sangat baik, tetapi cinta sangat penting bagi takdir. Aku tidak bisa meninggalkan pacarku karena keunggulan Tuan Muda Miao, kan? Karena itu, Louis Sahid mendorong Harvey York, yang masih menonton pertunjukan di belakang, ke depan, tersenyum pada semua orang, dan berkata, ini pacarku, Harvey York, Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Jika kamu perlu melihat tanggal, meramal, dan Feng Shui di masa depan, kamu bisa pergi ke Jifutang untuk menemukannya. Katakan namaku dan dapatkan diskon 20%. Mendengar ini, suasana di tempat kejadian sedikit hening, dan semua orang memiliki ekspresi tidak percaya. Bahkan Edward Miao yang gigih tertegun sejenak, dan kemudian menatap mata Harvey York dengan sesuatu yang lebih bermakna. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4890. Meskipun Harvey York berbakat dan tampan, pakaian dan penampilannya sangat biasa. Dalam kata-kata lingkaran mereka, orang seperti Harvey York tidak akan terlihat seperti seorang pangeran bahkan jika dia mengenakan jubah naga. Louis Sahid sebenarnya bilang dia pacar. Bagaimana bisa? Louisa, kamu benar-benar terlalu keras kepala. Kapan, kamu masih memainkan game perisai semacam ini? Seorang gadis dengan mata ramping cemberut. Kamu belum pernah mendengarnya, kamu punya pacar. Yang paling penting adalah kamu adalah putri dari keluarga kerajaan yang tersembunyi. Orang-orang sepertimu, bahkan jika kamu mencari pacar, kamu harus menemukan yang tepat, kan? Sekarang kamu punya pacar entah dari mana, apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Atau menurutmu Tuan Muda Miao itu bodoh? Mendengarkan kondom dengan kata-kata ini, Louis Sahid menunjukkan senyum ramah, lalu dia meraih lengan Harvey York dan berkata sambil tertawa, oh, bagaimana aku bisa bercanda? Saya bertemu Harvey York di internet, itulah kencan online. Kami baru saja keluar baru-baru ini dan sangat puas satu sama lain. Hanya saja aku belum berkencan sampai berbicara tentang pernikahan, jadi aku tidak membawanya pulang. Tapi pasti akan ada peluang di masa depan. Setelah mengatakan ini, Louis Sahid berpura-pura menjadi malu dan tersenyum. Harvey York menggigil dengan cerdas. Nona, Anda memiliki temperamen seorang wanita jantan. Bagaimana Anda bisa menjadi seperti seorang ladyboy dengan berpura-pura menjadi seorang wanita saat ini? Tampaknya merasakan pikiran Harvey York, Louis Sahid tanpa sadar memutar Harvey York, menyebabkan Harvey York mengerutkan kening kesakitan. Adegan ini secara alami tidak senonoh, tetapi jatuh ke mata orang yang peduli, tetapi tampaknya mereka berdua memiliki kaki. Pada saat ini, mata Edward Miao yang tidak peduli sama sekali tiba-tiba berubah suram pada saat ini. Saat berikutnya, Edward Miao berdiri, bertepuk tangan, dan berkata, oke, semuanya, karena Louisa sudah memiliki cinta sejatinya, tentu saja saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi sulit. Hanya saja takdirnya untuk semua orang bertemu malam ini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa gigitan, kan? Kemarilah, saatnya makan, saatnya minum, saatnya makan, dan minum untuk bahagia, mari kita bicara tentang hal-hal lain. Hari ini, kamu tidak akan pulang jika tidak mabuk. Ketika Louis Sahid mendengar kata-kata Edward Miao, dia menarik napas lega dan berkata, ya, aku akan membayarnya malam ini. Harvey York, ikut aku. Harvey York cemberut, karakter seperti Edward Miao mungkin tidak bisa mengakhiri acara malam ini dengan mudah seperti ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi duduk di samping Louis Sahid dengan patuh, jangan sampai yang tertua marah. Edward Miao memandang Harvey York dengan tatapan main-main di matanya, dan kemudian berkata dengan ringan, ayo, sajikan anggurnya.
Louisa Hit adalah wanita yang disukai Edward Miao, jadi dia secara alami ingin mendapatkannya di tangannya dengan putus asa. Bagaimanapun, ini adalah Jinling, bukan Xiangqi, atau tempat di mana keluarga Miao dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Edward Miao merasa bahwa ia harus terlebih dahulu menggunakan beberapa cara yang beradab, di satu sisi, untuk menunjukkan rasa superioritasnya, dan di sisi lain, untuk menguji detail Harvey York, untuk memfasilitasi pekerjaannya untuk sementara waktu. Tentu saja, jika Louisa Hit dapat melihat bahwa pria dengan pistol perak dan kepala lilin itu tidak baik, dan memilihnya secara langsung, bukan berarti dia tidak dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Harvey York. Kalau tidak, pasukan mayat besi Tuan Muda Miao akan kekurangan orang kapan saja. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4891 segera, di tengah sapaan hangat orang-orang Miao seperti naga, suasana di sekitar mereka menjadi hangat kembali. Pelayan membawa semua jenis makanan dan anggur yang lezat, dan untuk sementara, cangkir dan cangkir itu terjalin dan hidup. Kemarilah, Tuan York. Karena semua orang bertemu, itu takdir. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Xiangqi dan meneleponku jika kamu menemukan sesuatu, dan itu pasti akan diselesaikan. Edward Miao memberi isyarat yang baik, dan lalu menuangkan segelas anggur ke Harvey York dan berkata, "Ayo, minumlah, ini enak." Saya ingin tahu apakah Tuan Muda York dapat minum anggur yang enak. Harvey York melirik Edward Miao dengan setengah tersenyum, tetapi hanya bisa mengatakan bahwa Edward Miao terlalu mencolok dan terlalu manis. Jadi dia tidak sopan, tetapi mengangkat gelasnya, menyesapnya dan berkata, "Bagus, senang bertemu semua orang. Anggur ini enak, rasanya enak, seharusnya Latur 1987. Yo, cukup luas." Wanita dengan mata ramping tersenyum sedikit pada saat ini, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya kita Louisa juga menemukan menantu kura-kura emas, yang sama sekali bukan orang biasa. Kamu bisa minum anggur merah dalam sekali teguk. Langka, langka. Hanya saja labelnya ada di bagian depan. Jika kamu bahkan tidak bisa melihatnya, bukankah itu memalukan? Jelas, wanita ini diperintahkan oleh Edward Miao untuk menyakiti Harvey York dengan sengaja atau tidak sengaja. Hanya dengan cara ini Louisa Hit dapat memahami bahwa pria rendahan seperti itu tidak layak untuknya. Sudut mulut Edward Miao sedikit berkedut, lalu dia tersenyum penuh arti. Terlepas dari kemampuannya atau tidak, anak ini sekarang mengincarnya di antara penonton, dan dia tidak percaya bagaimana Harvey York bisa melompat. Louisa Hit, di sisi lain, melihat hidung dan hatinya dengan matanya, dengan postur menggantung tinggi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Bahkan, hatinya akan berbunga. Siapa Harvey York? Dia dan Louisa Hit sangat jelas. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi Harvey York paling banyak adalah domba kecil yang hanya makan dan minum. Tetapi karena kelompok orang ini mengambil inisiatif untuk memprovokasi Harvey York, betapa sialnya itu, hanya bisa melihat mereka sendiri. Harvey York secara alami bisa melihat pikiran Louisa Hit. Dia belum makan banyak hari ini, jadi dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya saat ini. Ups, saudara York, jangan makan terlalu cepat, akan buruk bagimu untuk tersedak jika kamu makan terlalu cepat. Pada saat ini, seorang pria dengan kacamata berbingkai emas mendekat sambil tersenyum dan segelas minuman. Anggur. Makan pelan-pelan, kalau tidak cukup, pesan lagi. Lagi pula, Miao Dasau yang membayar tagihan malam ini, jangan sopan. Setelah mengatakan itu, ada tawa canda di sekitar. Makan dan minum pada saat-saat seperti ini, apa itu? Hantu kelaparan bereinkarnasi. Ngomong-ngomong, saudara, dari mana asalmu? Harvey York terlalu malas untuk berbicara, tetapi Louisa Hit tersenyum dan berkata, Harvey York datang dari Mordu. Mordu. Tempat yang bagus. Pria lain memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Namun, saya mendengar bahwa pria di Mordu tidak menikahi wanita asing. Hanya mereka yang tidak rukun yang akan menikahi wanita asing, kan? Jadi, saudara York, kamu tidak melakukannya dengan baik di Mordu, kan? Harvey York tercekik dan memutar matanya. Orang-orang ini jelas dari Xiangqi. Setelah tinggal di tempat kecil untuk waktu yang lama, mereka terbiasa menjadi kaisar lokal. Mereka berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Tapi melihat semua orang menatapnya, Harvey York hanya bisa menghela nafas, dan berkata, ini benar-benar tidak bagus. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu harus menjadi ahli Feng Shui seperti apa? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4892, masuk akal, bagaimana orang yang baik bisa menjadi penipu. Pria berkacamata emas itu tertawa, dan kata-kata, pembohong sungai dan danau, bahkan lebih diucapkan, penuh sarkasme. Mendengar kata-katanya, ada ledakan tawa dari hadirin. Wanita dengan mata ramping bersandar di depan Harvey York, dan berkata dengan setengah tersenyum, Tuan York, karena Anda sangat kuat dan bisa menjadi master, mengapa Anda tidak membantu saya menghitung keberuntungan bunga persik saya dan melihat kapan saya dapat menemukannya? Bagaimana nasibku?
Mendengar ini, mata di sekelilingnya menjadi lebih main-main. Karena wanita dengan mata ramping ini adalah pelacur terkenal di lingkaran Xiangqi, dan pada dasarnya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan pria-pria yang hadir. Sekarang biarkan Harvey York menghitung bunga persik dan pernikahannya, apakah itu hanya lelucon? Belum lagi pembohong seperti Harvey York, bahkan master sejati pun mungkin tidak bisa mengetahuinya, bukan? Harvey York meletakkan gelas anggur, melirik wanita dengan mata ramping, dan berkata, jika saya tidak salah, wanita itu seharusnya bermarga Perkins, kan? Nona Perkins, apakah Anda yakin ingin saya membantu Anda menghitung pernikahan dan melihat bunga persik? Biaya saya sangat mahal. Ketika Natalia Perkins mendengar Harvey York menyebut nama belakangnya, dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi setengah tersenyum Louisa Heath, dia langsung mencibir Harvey York. Sebagian besar waktu, Louisa Heath memberitahu pembohong tentang nama belakangnya York, yang berpose di sini. Memikirkan hal ini, Natalia Perkins mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke atas meja, dan berkata dengan dingin, ayo, beri aku perhitungan yang baik, kapan aku akan menikah, dan kapan aku akan memiliki putra yang tepat. Harvey York berkata ringan sambil makan, Nona Perkins, saya khawatir uang ini tidak cukup. Saya pikir kita harus menyerah. Setelah saya menyelesaikan perhitungan untuk Anda dalam beberapa saat, Anda tidak hanya akan berada dalam suasana hati yang buruk, tetapi Anda juga akan berhutang banyak uang kepada saya, mengapa repot-repot? Pak, lanjutkan untuk menginstal. Melihat reinkarnasi Harvey York sebagai hantu kelaparan, tetapi berpura-pura berada di sini, pelacur Perkins itu langsung murka. Dia selalu membuat seorang pria menjadi lembut dengan mengedipkan mata, dan di Hunan Barat, banyak pria yang bergegas ke arahnya. Biasanya, bisa membantunya mengetahui karma sudah merupakan berkah dari kehidupan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, pria Harvey York ini tidak hanya tidak mulai meramal, tetapi masih berpura-pura berada di sini. Apakah dia benar-benar melihat dirinya sebagai karakter? Pada saat ini, Edward Miao meletakkan gelas anggur, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan York, bagaimana kalau kita memainkan permainan kecil? Hari ini, Anda akan membantu Nona Perkins menghitung pernikahan dan melihat bunga persik. Ini akurat, aku akan membayar uang peramal ini. Saya tidak yakin, saya akan tetap membayar uangnya, tetapi ada syarat tambahan, yaitu, Anda harus segera pergi dari sini, dan Anda tidak akan bisa mendekati Nona Heath selama sisa hidup Anda. Kehidupan. Saya tidak tahu, Tuan York, apakah Anda berani bermain dengan saya? Mendengar Edward Miao menamparkan wajah Harvey York dengan ringan, ada tatapan bercanda di sekeliling. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah besar dan kecil yang sebenarnya, pola yang sebenarnya. Seorang ahli Feng Shui belaka, bagaimana dia bisa bertarung melawan pria besar dan muda seperti Edward Miao? Louisa Heath sangat marah ketika dia melihat gambar Edward Miao tentang belati yang malang. Edward Miao, Harvey York adalah pacarku, jika dia pergi, aku akan pergi juga. Edward Miao tersenyum tanpa komitmen dan berkata, Louisa, kamu benar, dia pacarmu. Namun, jika kamu seorang pria, kamu harus berdiri dan membuktikan dirimu saat ini, daripada bersembunyi di belakang seorang wanita dan berpura-pura menjadi perbandingan. Benarkah? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4893, jika, Louisa, apa yang kamu cari adalah sesuatu yang bahkan bukan seorang pria, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah. Lagi pula, pria seperti itu sama sekali tidak memenuhi syarat, tidak layak untukmu. Setelah mengatakan itu, Edward Miao mengambil gelas anggur merah di depannya lagi dan mengocoknya dengan lembut, seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kau, Louisa Heath dicekik oleh Edward Miao, dan wajahnya memerah karena marah. Dia akan melanjutkan alasan dengan Edward Miao ketika Harvey York tiba-tiba berdiri dan menekan bahunya untuk membuatnya duduk kembali. Gerakan keintiman menyebabkan mata Edward Miao sedikit menyipit, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Mengabaikan kemarahan Edward Miao, Harvey York meletakkan gelas anggur dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ringan, karena Tuan Muda Miao ingin bermain, kita bisa bermain. Tapi dalam hal statusmu sebagai Tuan Muda Miao, itu membosankan untuk membicarakan uang. Bagaimanapun, uang hanyalah angka bagimu. Itu sama sekali tidak ada artinya bagimu. Bertaruh pada seseorang yang penting bagiku itu tidak adil. Kalau kita mau main ya adil, gimana? Mata Edward Miao sedikit membeku, dan setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kamu ingin bermain? Harvey York bertepuk tangan dan berkata, ini sangat sederhana, saya masih di sini untuk menghitung pernikahan Nona Lin ini dan melihat bunga persiknya. Aku tidak yakin, kamu tidak perlu bicara omong kosong, aku akan pergi sendiri, aku tidak akan pernah melihat Louisa dalam hidupku. Jika saya akurat, keluar, dan Anda tidak dapat mengganggu Louisa lagi dalam hidup ini. Bagaimana? Apakah kamu ingin bermain? Mendengar kata-kata Harvey York, ada ledakan tawa di sekitar. Untuk bertaruh pada hal semacam ini, hanya dapat dikatakan bahwa nama keluarga York benar-benar pengecut. Menceritakan keberuntungan, apakah itu akurat?
Bahkan jika itu benar, bagaimana Anda membuktikannya? Bahkan jika terbukti, tidak apa-apa bagi pelacur Perkins untuk menyangkalnya. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan yang ditakdirkan untuk kalah, dan pembohong dengan nama belakang York mengatakannya seolah-olah itu serius. Tampaknya setelah melihat kekuatan Tuan Muda Miao, dia ingin berlutut dan menjilat, tetapi dia tidak berani terlalu langsung, jadi dia menggunakan metode ini. Louisa Heath juga menatap Harvey York dengan ekspresi khawatir. Dia akhirnya menemukan Harvey York sebagai tameng. Jika yang disebut kontrak perjudian ini ditinggalkan, bukankah dia akan terjerat oleh Edward Miao lagi? Memikirkan berbagai pertemuan yang diatur oleh Edward Miao dan yang disebut sebagai presiden yang sombong, Louisa Heath menggigil dengan cerdas. Mendengar kata-kata Harvey York, Edward Miao tertawa, lalu dia mengeluarkan sebatang rokok tipis dan menyalakannya. Setelah mengepulkan asap, dia mengangguk dan berkata, "Menarik, karena kamu ingin bermain seperti ini, aku akan bermain denganmu. Aku menantikannya sekarang, bagaimana kamu akan memberitahu keberuntungan Nona Lin? Ayo, Natalia Perkins, berikan tanggal lahirmu ke York kami dan biarkan dia yang menghitung." Edward Miao menggigit sangat keras ketika dia mengatakan 8 karakter tanggal lahir. Natalia Perkins langsung paham maksudnya, yaitu memberi Harvey York karakter ulang tahun. Jadi apakah Harvey York benar-benar mampu atau palsu? Dia tidak mungkin benar. Begitu dia memikirkan hal ini, Natalia Perkins mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis karakter ulang tahun secara acak, dan melemparkannya ke depan Harvey York dengan wajah lucu. Mata di sekelilingnya juga penuh sarkasme. Para wanita muda dan wanita muda ini semua ingin melihat bagaimana pembohong di depan mereka dapat membodohi orang. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4894 Harvey York tidak melihat karakter ulang tahun di atas meja, tetapi menyipitkan mata pada Natalia Perkins, dan setelah beberapa saat tersenyum sedikit, "Nona Perkins, wajah Anda memerah dan wajah Anda secerah buah persik dan prem, jika aku membacanya dengan benar, kamu memiliki keberuntungan bunga persik tadi malam, kan? Setelah kamu datang ke Jinling, kamu bertemu dengan seorang pria yang membuat matamu bersinar, jadi kamu mengabaikan etiket duniawi dan tinggal bersamanya secara langsung. Setelah selesai, kamu bahkan tidak peduli untuk menutupi beberapa tanda di tubuhmu, jadi kamu bergegas ke pesta makan malam ini. Apakah saya benar? Bagaimana kau tahu?" Natalia Perkins tampak tak percaya, lalu suaranya tiba-tiba berhenti, menatap Harvey York dengan wajah jelek. Bajingan ini secara langsung mengungkap dasar hubungannya dengan orang-orang, dan itu hanya mencari kematian. Pria yang hadir yang sangat menyadari temperamen Natalia Perkins sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu, dan pria yang mengenakan kacamata emas bahkan berkata dengan jijik, "Tuan York, apakah Anda akan mengatakan bahwa pria yang ditemui Miss Perkins hari ini adalah cinta sejatinya?" "Tentu saja tidak." Harvey York tersenyum kecil. "Ini hanya bunga kecil di pohon persik cerah Miss Perkins kami. Bahkan, ada banyak bunga persik busuk seperti Nona Perkins, termasuk semua orang yang hadir, bukankah mereka semua salah satu bunga persik busuk?" Mendengar kata-kata Harvey York, semua yang lebih tua dan lebih muda yang hadir merasakan, mencicit, di hati mereka. Wajah para sahabat wanita di samping mereka juga berubah. Mengetahui sesuatu adalah satu hal, tetapi hal lain untuk ditunjukkan. Meskipun Natalia Perkins terlihat cantik dan memiliki sosok yang baik, bagaimanapun juga dia adalah pelacur terkenal di Xiangqi. Tidur dengannya bukanlah sesuatu yang baik untuk reputasimu. Bahkan Edward Miao tertegun sejenak, dan kemudian dia melirik desktop, melihat bahwa Harvey York tidak melihat apa yang disebut tanggal lahir, matanya agak dalam. Dia merasa bahwa dia meremehkan Harvey York. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Harvey York benar-benar ahli Feng Shui, tetapi sebagian besar menganalisis hal-hal ini berdasarkan karakter Natalia Perkins dan perilaku orang-orang ini di lapangan. Bahkan hal-hal ini diselidiki dan diberitahukan kepadanya oleh Louisa Heath terlebih dahulu. Jadi, jangan lihat kata-kata sok Harvey York, sebenarnya ini semua hanya gertakan. Begitu dia memikirkan hal ini, Edward Miao berkata dengan dingin, "Tuan York, isi dari taruhan kami adalah membiarkan Anda menghitung takdir Miss Perkins yang sebenarnya, bukan membiarkan Anda berbicara omong kosong di sini. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, kami hanya bisa menilai kamu kalah." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Miao, apa yang ingin Anda lakukan dengan tergesa-gesa? Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Miss Perkins. Apa yang Anda takutkan?" Tampar, Edward Miao langsung menghancurkan gelas anggur di tangannya di atas meja, dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu dengan nama keluarga York?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Itu tidak masuk akal, tetapi saya melihat bahwa Tuan Muda Miao, Anda juga salah satu bunga persik busuk Miss Perkins. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengakuinya atau menyangkalnya." Mendengar kata-kata tit for tat Harvey York, semua orang yang hadir memandang Edward Miao dengan ekspresi aneh. Edward Miao adalah anggota keluarga Miao di Hunan Barat. Keluarga Miao berada di Hunan Barat dan bisa disebut keberadaan kaisar. Jika Edward Miao benar-benar berselingkuh dengan seorang pelacur seperti Natalia Perkins, ini pasti akan menjadi berita yang meledak-ledak. Natalia Perkins tampak sedikit ketakutan saat ini.
Dia berselingkuh dengan Edward Miao, tapi itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Bagaimana bajingan bermarga York ini tahu tentang itu? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4895 wajah Edward Miao jelek, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan kembali normal. Tuan York, jangan main-main di sini dan ganti topik pembicaraan. Taruhan kami adalah apakah Anda, Master York, dapat mengetahui karma Nona Perkins, bukan yang lainnya. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, pergi saja dari sini, jangan malu di sini. Yang lain mendengar kata-kata itu secara tidak sadar, ya, jika Anda tidak dapat memahaminya, keluarlah. Untuk memfitnah reputasi Tuan Muda Miao kami dengan beberapa tebakan, kamu bisa dihukum. Miss Perkins adalah cabang emas dan daun giok, seorang gadis yang belum menikah. Kamu memfitnahnya seperti ini, apa kamu tidak takut dihukum? Hanya saja kali ini, semua orang besar dan muda yang berbicara. Sekelompok wanita dan anak perempuan yang tidak sedap dipandang tidak membuka mulut mereka, jelas berpikir bahwa pria mereka berselingkuh dengan Natalia Perkins, mereka memiliki keinginan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan segera. Louisa Heath sedikit mengernyit, dan rasa jijik di antara alisnya bahkan lebih kuat. Meski Edward Miao tidak mengakui bahwa dirinya berselingkuh dengan Natalia Perkins, ia juga tidak menyangkalnya. Dan terkadang, hal semacam ini tidak disangkal, tetapi diakui. Harvey York tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melihat ke atas dan ke bawah Edward Miao, meskipun dalam hatinya dia sangat memikirkan Edward Miao. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, dia tidak sepenuhnya kehilangan ketenangannya karena kemarahannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia hanya menatap Natalia Perkins dengan serius sebelum menghela nafas dan berkata, Nona Perkins, Anda mungkin tidak akan mengakui apa yang saya katakan selanjutnya. Namun, kamu sebaiknya berpikir jernih dan mengerti sebelum kamu menyangkalnya. Dalam hal ini, saya dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, jika tidak, Anda hanya dapat meminta lebih banyak berkah. Natalia Perkins mengejek, York, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Install ulang, ini lebih dari surga. Apakah kamu masih membantuku menyelesaikannya? Kenapa? Memanggilmu Master, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Master? Sejujurnya, saya telah melihat beberapa peramal selama bertahun-tahun, dan saya tahu banyak tentang Anda peramal. Semua yang kamu katakan bermuka-muka. Jika kamu menanyakan detailnya, katakan sesuatu seperti omong kosong yang rahasianya tidak bisa diungkapkan. Apa hasilnya? Mengatakan itu sama dengan tidak mengatakannya, samar-samar. Aku akan memberitahumu, kamu bisa memberitahuku hari ini, siapa takdirku yang sebenarnya. Entah, kamu hanya, segera, pergi dari sini. Omong-omong, banyak wanita dan anak perempuan mengangguk tanpa sadar. Sifat orang itu lebih bersedia untuk percaya pada hal-hal seperti dewa, bahkan wanita dan anak perempuan ini tidak terkecuali, mereka pada dasarnya telah meramal. Tetapi tidak peduli seberapa besar seorang master, apa yang dia katakan selalu gila, dan bahkan jika dia akurat dalam apa yang dia katakan di masa lalu. Ada ambiguitas tentang masa depan. Jelas, di mata mereka, Harvey York juga pembohong, dan tentu saja mereka tidak percaya bahwa dia bisa mengatakan sesuatu yang berguna. Permisi. Melihat Natalia Perkins yang marah, Harvey York menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu siapa putramu yang sebenarnya. Mendengar pengakuan Harvey York, sekelompok orang mencibir, dan beberapa orang bahkan siap membiarkan Harvey York menyingkir. Saat berikutnya, Harvey York terkejut. Karena, kamu ditakdirkan untuk sendirian selamanya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4896 Kesepian selamanya. Mendengar kalimat ini, orang-orang yang hadir langsung saling memandang dengan cemas. Saat berikutnya, sekelompok pria dan wanita semua tertawa. Hahaha, orang ini benar-benar mengatakan bahwa Nona Perkins akan kesepian selama sisa hidupnya. Saya tertawa terbahak-bahak, Nona Perkins adalah pelacur terkenal di Siangki, dan pria yang mengejarnya seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Bagaimana dia bisa sendirian seumur hidup? Aku baru saja mengatakan bahwa para peramal ini semuanya pembohong. Kamu masih tidak percaya, masih Tuan Muda Miao yang benar. Sekarang pembohong ini bisa menyingkir. Keluar, keluar, jangan mencemari udara kami di sini. Sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina mengejek Harvey York. Edward Miao tersenyum tipis. Louisa Heath memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa Harvey York benar-benar mampu, tetapi sekarang. Natalia Perkins bahkan mencibir, bajingan, kamu benar-benar mengutuk wanita tua itu untuk kesepian seumur hidup. Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, akan ada ratusan pria yang mengantri untuk membunuhmu. Harvey York sepertinya tidak mendengar caci maki dan ejekan di sekelilingnya, dia hanya memandang Natalia Perkins dengan setengah tersenyum tapi ekspresi konyol. Ketika suara-suara di sekitarnya jatuh, Harvey York berkata dengan ringan, aku berkata bahwa kamu kesepian seumur hidup, dan kamu ditakdirkan untuk kesepian seumur hidup.
Peramal lain mungkin berbohong kepada Anda selama setengah hidup, tetapi dengan saya, itu bekerja dalam setengah hari. Apakah kamu tidak ingin mendengar alasannya? Natalia Perkins mengejek dan hendak membiarkan Harvey York keluar. Pada saat ini, Edward Miao tersenyum. Dia akan membiarkan Harvey York terus dipermalukan, sehingga kemungkinan dia memenangkan Louisa Heath akan lebih besar. Pada saat ini, Edward Miao melambaikan tangannya dan berkata, karena ini adalah perjudian, kita harus membiarkan Tuan York menyelesaikan kata-katanya, agar adil. Ayo, Tuan York, datang dan beritahu kami. Mengapa Anda mengatakan bahwa Nona Perkins akan sendirian selama sisa hidupnya? Kami harus melihat bagaimana hidup Anda dihitung. Harvey York memandang Natalia Perkins dan berkata dengan ringan, jika saya benar, Miss Perkins lahir di kelas menengah dan telah cantik dan bugar sejak dia masih kecil. Orang tuanya melakukan yang terbaik untuk mengirimnya ke sekolah bangsawan dan berbaur dengan lingkaran bangsawan. Setelah memasuki lingkaran bangsawan, Nona Perkins mulai mencari pacar dengan tujuan tertentu. Sayang sekali meskipun dia terlihat cantik dan memiliki banyak pelamar. Tetapi setiap pria memiliki waktu maksimal 3 bulan dengannya, dan setelah mendapatkannya, dia akan berbalik dan pergi. Selama bertahun-tahun, tidak ada pengecualian. Bisa dibilang mantannya jalan-jalan kemana-mana, dan pacarnya banyak yang kayak anjing. Iya kan? Natalia Perkins tertegun sejenak, tetapi dia ragu-ragu, wajahnya jelek. Dan orang-orang yang telah berkencan untuk waktu yang lama adalah orang-orang dari kalangan atas, jadi Nona Perkins secara alami membenci para pencari nafkah biasa. Di matanya, hanya orang-orang di lingkaran atas ini yang dia lihat. Sayang sekali di mata laki-laki kelas atas, pelacur seperti Miss Perkins bisa bermain, tetapi tidak ada yang akan menikah dan pulang dengan pikiran yang hancur. Pertama-tama, itu bukan keluarga yang baik, dan kedua, tidak ada yang bisa menerima bahwa mereka adalah mantan pelacur wanita. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Nona Perkins memiliki ilusi bahwa banyak orang mengejarnya, pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan pacar sejati. Dia tidak bisa berdiri tegak di kelas atas, dan dia tidak bisa memandang rendah orang biasa. Jadi pada akhirnya, selain mati sendirian, apakah ada cara kedua baginya untuk pergi? Karena itu, Harvey York sedikit mengangkat bahu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4897 mendengar kata-kata Harvey York, pria dan wanita dengan kostum Cina semua saling memandang dengan cemas. Terutama para ibu dan anak perempuan itu, mereka semua memandang Natalia Perkins dengan penuh arti. Kata-kata Harvey York tidak hanya benar, tetapi juga sangat akurat. Yang paling penting dari analisis Harvey York, semua orang bisa membayangkan gambaran menyedihkan seperti apa Natalia Perkins di masa depan ketika dia sudah tua dan memudar. Kesepian seumur hidup bukanlah lelucon. Bahkan Natalia Perkins sendiri ragu-ragu untuk mengatakan apapun, ekspresinya seperti kesurupan. Hanya Edward Miao yang mencibir dan berkata, omong kosong. Miss Perkins murni dan bersih, dia adalah wanita sejati, dan dia pasti akan dapat menemukan orang yang baik dan menikah dengan keluarga yang baik di masa depan. Jika nama keluarga adalah York, jika Anda tidak tahu meramal, Anda tidak akan tahu meramal. Apa yang terjadi di sini? Aku pikir kamu masih memiliki beberapa keterampilan, tetapi sekarang sepertinya, kamu lebih baik keluar dari sini. Ketika yang lain melihat Edward Miao berbicara, mereka juga berkata, benar, keluar dari sini. Kami tidak menyambutmu di sini. Tepat ketika penonton sedang memarahi Harvey York, dia melihat Natalia Perkins berdiri dengan, whoosh, dia berjalan di depan Harvey York dengan ekspresi jelek, menatap Harvey York, matanya tidak tahu. Rumit dan aneh. Edward Miao tertawa kecil dan berkata, Nona Perkins, karena orang ini berani mengutuk Anda karena kesepian selama sisa hidup Anda, maka Anda memberinya beberapa tamparan, dan saya akan mendukung Anda, jika tidak, Anda akan. Sebelum Edward Miao selesai berbicara, dia melihat Natalia Perkins menggigit bibir tipisnya, dan tiba-tiba berlutut di depan Harvey York dengan pop. Tuan York, tolong beri saya beberapa saran. Penonton tercengang. Ekspresi Edward Miao membeku, seperti bebek yang tersangkut di leher, tidak bisa berkata apa-apa. Harvey York mengabaikan Natalia Perkins, tetapi memegang gelas anggur, memandang Edward Miao dengan acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Muda Miao, tampaknya yang harus keluar adalah Anda. Dengan reputasimu sebagai pemburu mayat di Hunan Barat, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu dan menyangkalnya. Juga, Louisa Heath adalah wanitaku. Mulai sekarang, tolong menjauhlah darinya, mengerti? Edward Miao berdiri dengan ekspresi jelek di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menunjuk Harvey York, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Saling memandang dengan cemas, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Banyak orang memandang Harvey York dengan ekspresi lucu. Lagi pula, siapapun yang mengetahui karakter Edward Miao tahu bahwa sejak Harvey York berani memukul wajah Edward Miao hari ini, masalah ini pasti tidak akan berakhir di situ. Hanya Harvey York yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia melirik Natalia Perkins,
yang berlutut di tanah, dan berkata dengan ringan, dalam situasimu saat ini, aku hanya bisa mengirimimu 4 kata. Jangan mengejar uang. Adapun apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, terserah kamu untuk mengubah takdirmu. Setelah mengatakan ini, Harvey York berdiri dan berbalik untuk pergi. Selebihnya, biarkan Louisa Heath yang mengurusnya. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka Louisa Heath tidak layak untuk statusnya sebagai wanita tertua dari keluarga Heath yang tersembunyi. 10 menit kemudian, Harvey York keluar dari kotak dan datang ke taman gedung merah yang menghadap ke sungai. Tempat ini penuh dengan taman hutan dan paviliun tepi sungai. Itu terlihat halus dan penuh puisi. Setelah melirik beberapa kali, Harvey York hendak pergi. Namun, tepat ketika dia akan pergi, dari sudut matanya, dia melihat loteng yang elegan, di mana ada beberapa sosok yang dikenalnya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4898 Lilian Yates, Simon Zimmer, Bibi Wen, Paola Jin, Mandy Zimmer, dan Araceli Hoffman. Lilian Yates dan yang lainnya semua memiliki senyum yang menyenangkan di wajah mereka saat ini. Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, sekarang memegang cangkir teh dan minum teh dengan wajah anggun. Hanya wajah Mandy Zimmer yang membeku, dan dia tetap diam. Harvey York sedikit mengernyit, penuh keanehan tentang kombinasi seperti itu. Kemudian dia ingat percakapan sebelumnya antara Bibi Wen dan Paola Jin. Mereka membantu Mandy Zimmer mengatur kencan buta. Dan bangunan merah ini juga merupakan tempat suci untuk kencan buta di antara kalangan kelas atas di Jinling. Memikirkan hal ini, Harvey York mencibir dan berjalan dengan tangan di punggungnya. Dalam pandangan Harvey York, apa yang disebut kencan buta ini ditakdirkan untuk menjadi pertunjukan besar di mana musang menyapa ayam untuk tahun baru. Jadi dia ingin melihat sendiri apa yang ingin dilakukan Lilian Yates ketika dia menyeberang jalan secara diam-diam. Namun, saat Harvey York baru saja masuk ke restoran, Araceli Hoffman baru saja bangun untuk pergi ke kamar mandi. Keduanya melewatkannya dengan sempurna. Lilian Yates dengan hormat berdiri dan menyapa Araceli Hoffman. Sebelum dia bisa duduk, dia melihat sosok lain yang dikenalnya di pintu masuk tangga. Pada saat ini, wajah Lilian Yates langsung tenggelam. Bajingan, bagaimana menantu ini masuk? Bagaimana dia tahu bahwa Mandy ada di sini bersama Tuan Muda Hoffman pada kencan buta? Bagaimana bisa ada orang yang begitu bodoh? Dia tidak mengerti, apakah keluarga kita tidak menyambutnya sama sekali. Melihat Harvey York yang muncul, Lilian Yates sedikit terkejut, tapi kemudian menjadi marah untuk beberapa saat. Dia akhirnya menarik wajahnya untuk memfasilitasi kencan buta Mandy Zimmer dan Araceli Hoffman, dan melihat lingkaran atas Golden Avenue memanggilnya. Namun sang Death Star Harvey York tiba-tiba muncul kembali, yang membuat Lilian Yates memiliki keinginan untuk mencekik Harvey York sampai mati. Simon Zimmer tertegun sejenak, jelas tidak terduga bahwa Harvey York akan muncul secara kebetulan. Hanya Mandy Zimmer yang tampak bahagia. Dia tidak ingin datang untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut kencan buta ini, tetapi dia diseret oleh Simon Zimmer dan Lilian Yates. Melihat Harvey York muncul sekarang, dia sepertinya telah melihat penyelamat. Lilian Yates, apa yang kamu lakukan? Bibi Wen di samping tidak tahu tentang keluarga Zimmer, tetapi pada saat ini wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Gedung merah adalah tempat paling mewah di Jinling. Kami menghabiskan banyak upaya untuk mengamankan tempat di sini. Kamu benar-benar membiarkan seorang sopir datang ke sini. Sungguh lelucon. Paola Jin bahkan mencemooh Harvey York, sopir di keluargamu ini tidak hanya mengenai ide Sister Mandy, tetapi juga memiliki pemikiran delusi tentang saya. Penampilan orang seperti itu benar-benar memalukan bagi kita. Bawa dia pergi dari sini. Jelas, Bibi Wen dan Paola Jin sangat jijik pada Harvey York. Bukan karena hal lain, tetapi karena mereka mengambil ratusan juta barang dari mobil, dan tentu saja mereka tidak ingin keluarga Mandy Zimmer tahu. Ide mereka adalah untuk menyapu Harvey York keluar sebagai pengemudi sesegera mungkin, lalu mereka bisa menghasilkan banyak uang dalam diam. Jika tidak, bagaimana jika Mandy Zimmer mengetahuinya dan meminta semua itu kembali? Lilian Yates tidak tahu keluhan antara kedua belah pihak, tapi dia juga mengerti bahwa jika Harvey York tinggal di sini, kencan buta hari ini pasti akan hancur. Dia melirik ke arah kamar mandi dengan wajah bersalah, dan setelah memastikan bahwa Araceli Hoffman tidak akan muncul begitu cepat, dia berdiri, menghentikan Harvey York secara langsung, dan berkata dengan dingin, Harvey York, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, akhir-akhir ini kamu makan dan tinggal di rumahku. Tapi, kamu dan Mandy sudah lama bercerai. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4899, sebagai seorang ibu, aku tidak akan pernah berjanji padanya untuk menikah lagi denganmu. Pergi dari sini, jangan delusi. Saya dapat memberitahu Anda, putri saya sekarang tinggal di villa besar seperti Teluk Huilongno. 1. Pegar sepertimu tidak layak untuk burung phoenix seperti dia. Omong-omong, Lilian Yates tidak tahu harus berpikir apa. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya dan membantingnya ke Harvey York. Kamu datang hari ini, bukankah kamu hanya ingin uang?
Keluar dari sini dengan uang itu. Aku memberitahumu, jika kamu tidak keluar, aku akan menamparmu. Karena aku tidak akan membiarkanmu menghalangi pencarian putriku untuk kebahagiaan. Jelas? Untuk kencan buta hari ini, Lilian Yates benar-benar bertekad untuk menang. Dia ingin Harvey York menyingkir bagaimanapun caranya. Araceli Hoffman adalah menantu yang cepat, dia terlalu puas. Bibi Wen melihat pemandangan di depannya dan mendengarkan percakapan pihak lain, dan dia dengan cepat bereaksi. Ketika dia bereaksi, wajahnya sulit terlihat ekstrim. Jadi kamu adalah menantu yang legendaris. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah kami lakukan salah karena hubunganmu? Gulung-gulungan-gulungan. Tempat ini bukan untuk kamu datangi. Jelas, Bibi Wen takut Harvey York akan merusak hal yang baik. Dalam hal ini, bagaimana dia masih bisa mengumpulkan puluhan juta biaya mak comblang? Ekspresi Paola Jin juga sangat berubah, ternyata sampah ini, biarkan dia keluar dari sini, kudengar dia tidak beruntung. Siapapun yang menempel padanya akan kurang beruntung. Harvey York melirik Lilian Yates dan Bibi Wen dengan ringan, dan berkata dengan tenang, ini rumah teh, aku haus, datang untuk minum teh, apakah itu ada hubungannya denganmu? Anjing yang baik masih menghalangi, tidakkah kamu mengerti? Haus, minum air. Bibi Wen tampak marah. York, kau berpura-pura menjadi seperti apa? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah kedai teh di Gedung Merah? Apakah kamu tahu bahwa meja teh di sini berharga 18.000 yuan? Kamu adalah menantu laki-laki yang datang ke pintu, dan kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk minum teh. Apa yang kamu bercanda? Jelas, mustahil bagi Lilian Yates untuk memberitahu Bibi Wen tentang Harvey York. Bahkan di depan Bibi Wen, Lilian Yates terus memfitnah Harvey York demi muka. Karena itu, dalam persepsi Bibi Wen dan Paola Jin, Harvey York adalah pemborosan yang telah memakan makanan lunak selama 3 tahun. Orang seperti itu bahkan mungkin tidak dapat menyentuh $1 pun padanya. Datang ke tempat seperti Rumah Merah untuk minum air. Apa lelucon? Ambil seteguk air, apakah dia akan mengemis untuk makan selama setahun dan tidak akan mengembalikan nomor biaya itu? Paola Jin juga mengejek Harvey York. Bagaimana bisa seorang pria begitu tak tahu malu datang ke sini dengan hidung dan pipinya untuk makan makanan yang lembut? Dia tidak tahu bagaimana mengejar rasa malu sama sekali. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan kedua tikus itu, tetapi duduk santai di meja teh, dan kemudian melihat daftar teh itu sendiri. Melihat Harvey York tidak hanya tidak pergi, tetapi juga duduk, garis hitam muncul di dahi Lilian Yates. Setelah menggertakkan giginya sejenak, dia akhirnya berbisik, Harvey York, aku tahu kamu menyukai Mandy. Tapi tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu menyukai seseorang, kamu harus melihatnya bahagia? Apakah kamu rela membiarkan Mandy menderita bersamamu sepanjang waktu? Tidak bisakah kamu berharap Mandy sedikit lebih baik? Biarkan dia memasuki lingkaran teratas dan menjalani kehidupan yang baik. Biarkan aku menjadi cantik juga. Mungkinkah ada tuan muda papan atas yang tidak menyukai pernikahan keduanya? Tidak bisakah kau membiarkannya pergi? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4900 meskipun 8 karakter belum ditulis. Tapi dalam kognisi Lilian Yates, fakta bahwa Araceli Hoffman adalah menantunya sendiri sudah merupakan kepastian. Dalam pertukaran singkat, Lilian Yates sudah berfantasi tentang banyak hal. Misalnya, tembok merah dan ubin tinggi di jalan lingkar kedua Walsing, pulau-pulau pribadi di Laut Karibia, salon seni yang penuh dengan selera yang kuat. Ini adalah hal-hal yang dia impikan. Lagi pula, meskipun dia dilahirkan dengan baik, di lingkaran atas, dia hanya bisa dianggap sebagai tepi dari tepi. Dia tidak bisa masuk ke lingkaran atas sendiri, jadi satu-satunya harapannya disematkan pada kedua putrinya. Jadi sekarang ada kesempatan, Lilian Yates tidak akan membiarkan Harvey York merusak perbuatan baiknya apapun yang terjadi. Aku mohon, oke. Atau, menurutmu aku tidak punya cukup uang? Pergi cepat. Berapa banyak yang Anda inginkan, berapa banyak yang saya berikan? Pada saat ini, Lilian Yates melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Jika dia tidak takut menamparkan Harvey York, itu akan membuat segalanya semakin sulit untuk diakhiri. Dia sekarang mulai mengagumi mulut besar Harvey York. Harvey York dengan tenang memanggil pelayan dan memesan secangkir teh putih puding. Setelah menyesap, matanya tertuju pada Mandy Zimmer. Mandy Zimmer memiliki ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak ingin melihat Harvey York, tetapi saat berikutnya, tangan Harvey York bergetar. Melihat pesan minta tolong wanita itu, diam-diam Harvey York tertawa dalam hatinya. Mandy Zimmer baik-baik saja dalam segala hal, tetapi terkadang dia terlalu berbakti. Selama Lilian Yates menamparkan dan berguling, dia sedikit tidak berdaya. Namun, dengan temperamennya, dia bahkan mengirim pesan untuk meminta bantuan. Jelas, dia juga menyadari bahwa tujuan Araceli Hoffman tidak murni. Melihat bahwa Harvey York tidak hanya mulai minum teh, tetapi juga tersenyum di telepon, seolah-olah dia ingin mengobrol dengan seseorang di telepon, Paola Jin tidak bisa menahan diri. Dia melangkah maju, menamparkan meja Harvey York dengan pop, dan berkata dengan dingin, "Bajingan, mengapa kamu begitu tak tahu malu?
Kakakku Mandy terlalu malas untuk berbicara denganmu, kenapa kamu tidak keluar? Saya telah melihat banyak anjing menjilati seperti Anda. Dengan sikap delusi, menurutmu siapa yang bisa kamu sentuh? Di mata orang lain, kamu hanyalah orang bodoh nomor satu. Yah, selama kamu mau pergi sekarang, jangan membuat masalah. Aku akan memberimu ide WeChatku dan memberimu kesempatan untuk mengundangku makan malam, oke? Omong-omong, Paola Jin menunjukkan pengorbanan besar, seolah memberi Harvey York akun WeChat akan membuatnya makan tahu. Harvey York melirik wanita yang merasa benar sendiri ini, dan berkata dengan ekspresi jijik, maaf, saya tidak tertarik pada wanita seperti Anda yang mengirim saya ke pintu Anda, jadi jangan sentimental, oke? Kamu. Wajah Paola Jin menjadi hitam karena marah, bagaimana mungkin seorang pria berani berbicara dengannya seperti itu? Melihat putrinya tidak bisa menangani Harvey York, Bibi Wen hanya bisa marah pada Mandy Zimmer saat ini. Mandy, jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Kau tidak senang dengan kencan buta yang aku dan ibumu atur untukmu. Jadi kamu mengatur kawat gantung ini untuk membuat masalah, kan? Aku bilang, jangan bahas tempat ini dulu, apakah pantas dia datang. Tapi jangan lupa, tempat di Honglo ini bukan berarti kamu bisa masuk kalau punya uang. Kami dapat muncul di sini hari ini karena wajah Tuan Muda Hoffman, tidakkah kamu mengerti? Jika Tuan Muda Hoffman marah sebentar, mungkin kita semua harus pergi dari sini, mengerti? Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.